naikin saja. Saya mau intinya dia ngomong dengan apa yang adanya toh. Naikin saja, saya mau lihat dia. Nggak apa-apa. Apa dia mau? Ya. Jadi kalau nanti bagaimana? Kalau dia sudah kesurupan nanti saya turunin. Nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa, naikin saja. Saya tidak menantang. Tapi bagaimana? Mungkin dia masih manusia toh. Jadi kita sebagai pengikut Kristus kita menerima saja. Mau dia mau hujat, dia mau apa? Nggak apa-apa. Naikin saja. Saya mau semua naik aja, nggak apa-apa. Sudah banyak keterlaluan beliau itu. Jadi bro kalau mau tahu tentang si Juma ini, bro pergi aja ke channel YouTube Ikan Baik. Nah, dia berbicara di situ, bagaimana dia mengerti sesuatu, itu bro bisa lihat di situ. Kualitasnya itu ada. Jadi dia bukan Oke, kita balik di topik saja saya rasa karena Jumat tidak penting juga kan kita daripada buang-buang waktu juga. Kalau memang ini tuh. Bro, why not Petra tuh minta naik tuh, naikin aja. Gak apa-apa, naikin saja karena ini fungsinya bagaimana kita jadi pengikut Kristus. Kita saling membagi cerita. Kalau memang mereka kurang paham ya itu urusan mereka toh. Gini Bung, Zoom bukan masalah dia bagaimana ya, tapi dia itu tidak penting manusia satu ini. Oh ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa kalau memang host tidak mau juga tidak memaksa. Oke, kita mungkin kembali di topik host. Itu bro, why not Petra ini mau minta naik tuh cuman sebentar kok katanya dia. Tapi terserah mau balik gimana? Oke, maaf ya saya menyelat teman-teman ya. Bang Fortin, jika nanti ada ruang kosong seandainya saya tadi sudah masuk ke ke daerah Armenia kan, dan saya kejar terus yang namanya Dr. James. Itu saya sudah minta memohon untuk berbahasa yang sopan kan, karena dia bilang begini, dimanapun di situ akan terbuka saya akan masuk untuk misalnya menjawab semua Muslim seperti itu. Buat kita nggak masalah, tetapi kalau bisa ngomongnya yang sopan gitu. Tetapi saya ngomong kasar seperti itu karena dimulai dulu dari pihak Muslim seperti itu. Nah, kalau seandainya dia masuk di sini, misalnya abang terima, itu nggak masalah. Kalau nggak masalah kan seperti itu. Tapi kalaupun diterima, abang juga harus jeli ya untuk mereka yang bertanya menggunakan bahasa kotor segera dikeluarkan supaya pengajarannya Dr. James itu berjalan dengan sampai selesai, begitu aja sih pesan saya. Kalau diterima, kalau nggak terima ya nggak masalah. Tadi saya udah sampai ke Armenia begitu ya. Monggo dilanjut. Terima kasih, maaf ya teman-teman. Thank you. Ya, terima kasih juga Winot Petra. Ya. Sehat-sehat dulu. Ya, saya turun ya. Iya. Jadi Bro Fortin tahu nggak Dr. Chen? Dr. Chen ini yang ex-Muslim, kayak Ahmad ex-Muslim gitu. Oh gitu, ya. Dan lagi booming ya, gara-gara beberapa hari ini lagi booming, gara-gara Bu Sofi itu selalu undang-undang terus. Oh. Ya, kita mungkin back to the topic ya. Ya, back to the topic. Jadi cuma silakan berdiri dan pergi. Jadi kamu tidak qualify, tidak ada gunanya kamu ada di sini. Enggak, saya sudah bilang ulang-ulang, kamu itu manusia sampah. Jadi teman-teman minta maaf. Suma ini dia Muslim. Pertanyaan saya itu yang pertama. Oh gitu. Apa dia pernah dia dulu Kristen atau gimana? Tidak tahu. Oh. Dia itu kan yang satu kolam dengan si Rifa, dengan Nandar, Zuma juga iya, sama Ustadz Wafi itu kan satu kolam penghujat mereka. Bro Fortin ini kalau aku nilai ya, dia ini tegas terhadap penghujat. Lebih baik penghujat itu nggak masuk ke roomnya. Jadi Bro Putra harus pahamin itu. Ya betul paham ya, betul. Baik. Back to the topic mungkin. Iya, mungkin kalau di room saya ya nggak masalah. Kayak Luga Tambunan aja kan masuk room saya, orang-orang udah pada warning saya, tapi saya
pertanyakan si Oke, nggak Luga itu apa-apa. loh. Saya pertanyakan si Luga itu. Ya. Karena beberapa hari ini saya ikutin terus dia. Iya, si Lugat juga pernah aku naikin di sini, tapi kita cuma bersilaturahmi. Untuk Iya. ajaran saya tidak selagi percaya kepada Allah, saya tidak bermasalah. Iya, intinya jangan sampai menyinggung yang lain kan. Iya. Dan roomnya Bro 14 ini emang khusus untuk pengajaran. Pengajaran dalam level iman yang dewasa. Jadi bukan untuk sekedar debat-debat kusir, debat-debat yang mengetengahkan emosi sesaat doang. Enggak. Ya sih, ya betul juga sih. Kadang-kadang kan nggak semua orang masuk maunya ngomong terus, nggak mau jadi pendengar, itu yang susah. Ini kita layani yang petantang-petenteng di luar sana. Jadi bukan cerdas cermat di dalam ruang ini. Jadi kita mengedukasi orang. Ya kita kembali, mungkin back to the topic mungkin. Ini topik kita, apakah Muhammad itu dinubuatkan atau Nabi sebelah, supaya tidak ada yang tersinggung. Apakah Nabi sebelah yang dimaksud oleh Ulangan pasal 18 ayat 18? Bang baca sekalian bang, soalnya saya lupa ini. Sebenarnya aku banyak paper tentang ini, The Prophet Like Moses, tapi kan kita itu kan di ruang-ruang akademis yang kita bisa bahas. Tapi ya kita diskusi aja ya. Ulangan 18 ayat 18. Ya, kalau ada teman-teman Muslim yang punya knowledge tentang ayat ini atau membela Muhammad di dalam ayat ini, silahkan naik aja. Karena kita ngomongnya itu tidak boleh lari kemana-mana kan. Jadi untuk teman-teman yang Muslim boleh naik untuk bisa membela bahwa adalah Muhammad. Itu maksud saya begitu. Silakan. Oke. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu ayatnya, teman-teman. Jadi bagi yang bisa menang. Karena mereka mengklaimnya gini, argumentasinya begini. Musa itu menikah. Yesus tidak menikah. Itu argumen dari Ahmad Didat. Jadi dia sudah nabrak si Kainama, bukan Kainama, siapa yang bilang Yesus menikah itu ya? Oh, ada yang bilang Yesus menikah? Banyak sekali itu, Nandar itu. Jadi Ahmad Didat mengatakan bahwa Yesus itu menikah, tidak menikah, sementara Muhammad menikah dan Musa menikah, maka Yesus tidak masuk dalam kategori the prophet like Moses. Itu kalau pertama. Iya, silakan saya. Itu argumentasi pertama. Jadi argumen sudah menabrak. Itu kata-kata. Kalau mereka bilang Yesus menikah, kalau saya sih, kalau Yesus menikah ya bagaimana karya keselamatan itu akan terjadi kalau dia menikah toh? Sebenarnya nanti kita diskusi lagi tentang Yesus menikah atau tidak. Aku juga sudah punya paper. Ya. Oke, sip. Lanjut. Tadi masuk di topik itu. Itu argumentasi mereka. Jadi argumentasi mereka Yesus itu tidak menikah, Musa menikah, maka Yesus tidak masuk di dalam kategori the prophet like Moses. Maka itu masuk ke Nabi sebelah. Kita tidak boleh menyebut Nabi Muhammad, itu nanti banyak orang tersinggung. Jadi mereka bilang itu lebih masuk kepada Nabi sebelah. Karena Musa menikah, kemudian si Nabi sebelah juga menikah. Jadi itu lebih masuk ke Nabi sebelah. Kemudian
Musa itu the prophet of war. Nabi yang berperang. Nabi yang bawa pedang berperang. Kita ingat Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Ada banyak bangsa yang dikalahkan di bawah pimpinannya. Dan kalau dihubungkan dengan Yesus, Yesus itu bukan the prophet of war. Dia bukan nabi yang suka berperang. Jadi tidak mungkin Yesus adalah nabi seperti Musa. Nah, itu dua argumentasi saja sudah cukup kuat untuk mereka menegaskan bahwa Yesus itu bukan the prophet like Moses, melainkan itu merujuk kepada nabi sebelah. Kira-kira bagaimana bisa membantah dua argumen ini? Apakah itu masuk? Argumen itu apakah terindikasi di dalam kitab Ulangan sehingga itu mendukung ide mereka? Silakan Pak Petra dengan Miss Princess. Kalau dari saya sih di sini kan dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan. Nabi setelah Musa itu kan banyak sekali yang dibangkitkan oleh Yahweh ya. Dan mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, dari segi ciri-cirinya aku pikir itu berbanding terbalik dengan nabi mereka ya. Contohnya saja banyaklah kalau Musa dia memimpin umatnya untuk keluar dari perbudakan tanpa pedang loh. Ketika mereka dikejar oleh pasukan Firaun yang kemudian Musa membelah laut merah itu ya, laut merah apa laut mati ya, membelah itu. Nah kemudian itu kan bangsa Israel tidak mengadakan perlawanan, tidak pedang dengan pedang bertempur di satu medan pertempuran seperti nabi mereka. Dan itu jangan salah kaprah, itu bukan ciri-ciri berbeda ciri-cirinya ya. Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Dan Yesus membawa setiap manusia yang datang kepadanya untuk keluar dari perbudakan dosa dan maut itu sendiri. Itu yang harus dicamkan. Jadi bukan ciri-ciri fisik seperti Musa kan menikah, harusnya Yesus menikah, dan itu totali salah. Karena misi yang dibawakan Yahweh untuk Musa adalah menyelamatkan umat Tuhan. Misi yang dibawa oleh Yahweh kepada Yesus Kristus menyelamatkan seluruh umat Tuhan dari segala abad, dari itu kan bentuknya kan auris. Jadi kisah salib itu menembus dari Injil Sinoptik Perjanjian Baru abad pertama itu menembus ke segala zaman, baik itu zaman Kejadian sampai dengan zaman kita saat ini. Di segala zaman, jadi efek dari penebusan itu luar biasa gitu. Nah, kalau menurut aku sih kayak gitu sih. Princess lagi ngarang bebas apaan? Soal gue ini belajar, gue ini belajar. Iya. Jadi silakan datang dulu untuk Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Ya, selamat pagi teman-teman. Silakan Pak Anton semua. Baik, puji Tuhan. Kan dulu baru Pak Anton. Ya, jadi terkait dengan tema yang saudara-saudara bawa ini membahas tentang nabi yang sama seperti Musa. Yang perlu dijelaskan dulu di sini bahwa seorang Kristiani itu harus mengimani Yesus itu nabi. Ini Mas Juma, silakan. Kalau Yesus itu nabi dan tidak pernah menjadi Tuhan, berarti kita simpulkan Musa itu sama seperti Yesus. Tapi kalau ending daripada keberadaan Yesus sebagai Tuhan nantinya dan itu tidak terjadi kepada Musa, berarti
nabi yang sama seperti Musa ini harus kita jelaskan kepada teman-teman Muslim. Dari aspek mana kemudian bisa dikatakan bahwa nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus. Barangkali sampai di sini teman-teman bisa menjelaskan. Terima kasih Mas. Cuma silakan Pak Petra. Nah, kalau saya sih seperti yang telah disampaikan tadi oleh Mbak Princess tadi, bagaimana kan belum banyak nabi toh, banyak nabi yang maksudnya sesudah Musa itu kan banyak nabi. Jadi saya pribadi sih tidak terlalu memastikan bahwa itu nabi mereka atau tidak ya. Tapi ya kembali lagi banyak nabi. Jadi kalau memang ayat itu menyinggung tentang mereka sih, tapi di situ kan tidak mengatakan tentang Nabi Muhammad sendiri begitu. Jadi saya rasa perlu kita mencari dulu nabi apa yang dimaksud di dalam itu ayat itu begitu saudara. Jadi kita tidak saling, maksudnya tidak langsung menyerang bahwa itu nabi mereka, tidak. Maksud saya intinya kalau di situ menaruh bahwa nabi mereka ya kita membahas tentang nabi mereka. Selagi di situ tidak menulis tentang nabi mereka ya buat apa toh untuk dibahas begitu. Tapi kalau saudara-saudara mau membahas juga tidak menjadi masalah begitu ya teman-teman. Kalau dari saya pribadi, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi Kalau dari saya sih ini loh Bro Forti sebentar. Yesus Kristus itu kita tahu bahwa dia memiliki jabatan-jabatan yang diberikan oleh Allah. Dia bukan hanya sebatas Tuhan ya. Memang dia Tuhan itu sendiri, tetapi jabatan yang diemban selama di muka bumi ini, dia adalah, iya benar, dia adalah nabi itu sendiri. Imam besar Melkisedek, yes, dia adalah imam besar yang tugasnya memperdamaikan manusia dengan Allah itu sendiri. Nah, kemudian dia adalah raja, nabi, imam, raja, Prince of Peace ya. Dia penguasa dunia maupun penguasa dari sorga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di muka bumi ini maupun di sorga sana. Jadi kemuliaannya itu kekal, kerajaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Dan kita harus memahami hal itu juga. Dan tugas itu juga diembankan kepada kita sebagai manusia. Di dalam kesaksian kita juga memiliki, aku pernah baca bukunya si Van Hooser kalau nggak salah ya. Iya, bukunya Van Hooser itu. Apa itu judulnya itu? Nah, tugas setiap umat manusia, kita itu sebagai saksi-saksi Kristus itu kenabian, menyuarakan kebenaran-kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Menaruh firman Allah itu di dalam mulut kita untuk kita perkatakan. Kita juga menjadi seorang leader, apalagi di dalam tugas-tugas pelayanan kita. Leader itu pemimpin ya, king. Yesus kan king ya. Tuhan juga meletakkan tugas itu, tugas memimpin, tugas kepemimpinan. Nabi, imam, raja, imam juga kan menjadi bagian dari tugas setiap orang Kristen, bahwa kita adalah memiliki hubungan koneksi yang harus dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau dia hamba Tuhan, tetap jabatan imam itu menjadi bagian penting di dalam tugasnya sehari-hari untuk membawa umat Tuhan kepada Kristus itu sendiri. Silakan Bro Fortin. Sorry aku tadi potong. terima kasih cuma Pak Petra dengan Miss Princess. Jadi konteks kita tidak mengidentifikasi apakah itu siapa ya. Tapi yang kita mau identifikasi itu apakah dia itu dari teman-teman kita atau tidak. Tafsiran orang-orang tertentu kita tidak ke sana. Kita hanya bisa mau memastikan apakah itu masuk kepada saudara-saudara kita atau tidak. Jadi kita tidak mengidentifikasi pandangan kekristenan itu bagaimana, pandangan Yahudi itu bukan itu. Tapi poin kita adalah apakah itu benar merujuk kepada nabi dari teman-teman kita. Itu poinnya di sini. Kita tidak mengidentifikasi apakah itu Yesua, itu kesan. Itu poinnya ke situ teman-teman. Iya. Bisa dimengerti. Oke, baik teman-teman. Kita melihat di Imamat 19
Ayat 11, ayat 12. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta. Jadi kalau teman-teman muslim kita mengakui itu adalah nabi yang mereka imani, lalu kemudian itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka mereka itu berbohong. Begitu juga teman-teman Kristen, kalau ternyata itu bukan Yesus, maka itu pun juga berbohong. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa segala dusta. Jadi kebenaran itu harus kita kedepankan. Benar apa yang katakan saudara Putra Tanimbar, bahwa kalau bukan nabi jangan diakui nabi. Saya di sini ingin mengatakan kepada saudara-saudara, Musa itu tidak dituhankan, sedangkan Yesus itu dituhankan. Berarti tidak ya. bicara esensi di sini. Kita tidak berbicara tentang esensi. Apakah dia nabi, apakah dia Tuhan, person tertentu, bukan. Itu sudah konteksnya lain. Ya. Jadi fokus pada itu. Iya, baik. Tapi kalau aku dengar Pak Antonius ini suaranya mirip Zuma ya. Ayo, Zuma kali ya. Kalau ngomong dengan Iya teman-teman, saya harus gunakan cara seperti ular cerdik, ya gitu, supaya saya bisa naik ke sini. Kita anak bangsa, ayo mari kita dialog baik-baik. Oke. Jangan kita ini saling cuma yang membenci mereka maksud. satu sama lain. Ya, kalau beda iman itu biasa. Ya, Kalau ada yang biasa. keliru dengan Bang Suma, diluruskan, diingatkan apa yang keliru gitu, jangan dimusuhin. Karena kan beritakan Injil kepada seluruh makhluk, kan saya juga makhluk gitu loh. Ya silakan. Bang Suma suka ini sih, suka apa? Ngehujat. Gue itu paling sebel, paling ilfil kalau ngelihat Bang Suma itu ngehujat. Ya, Awas saya menghujat, ya saya dimaafkan gitu. Ya sudah, mari kita dialog baik-baik. Jadi nggak masalah. Betul. Ya. Gak apa-apa. Salam kenal ya Bang Suma ya. Iya Mbak. Pengalaman bagi cerita itu wajar. Iya. Oke, silakan. Temanya dilanjutkan. Saya nyimak sementara. Kebetulan ada guru Erben di sini. Silakan. Oke, mari kita bahas kepada identitas. Pak Bos. Mari kita bahas yang tadi itu. Apakah itu layak ayat tadi? Kita bahas aja. Iya, silakan. Ya. Karena ada kita, misalnya Ahmad Didat dan teman itu biasa mereka Bro Fortin putus-putus ya. Iya, mungkin agak pindah dikit deh. Astagfirullah. Akan teman-teman boleh yang bagus dulu. Silakan. Udah tuh, silakan Bro Fortin mau ngomong apa? Ini kan room lo. Silakan. Oke, jadi kita mau teks kita. Apakah itu karena teman-teman kita Ahmad Didat ya. Ahmad Didat tadi saya sudah nonton videonya. Dia mengklaim bahwa itu adalah merujuk kepada nabi saudara-saudara kita. Argumentasinya adalah beliau menikah dan Musa itu menikah. Jadi masuk kepada si ini nabi mereka. Jadi kita harus melihat apa ibu kita sudah membentuk ide baru kita datang kepada teks. Jadi kita harus membaca teks sejujurnya. Kita tidak boleh keluar dari konteks. Menurut Bang Erben, apa kira-kira yang disamakan dengan Musa? Apa maksudnya? Coba, bisa nggak di-share kalimat demi kalimat dalam ayat itu? Kita bedah aja. Oke, siap. Share aja.
Iya, dia kan nanti pertanyaannya itu dalam hal apa ia disamakan dengan Musa kan? Itu pertanyaannya nanti. Jadi, aku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Bentar. ini. Ya. Oke. Dari antara saudara mereka. Siapa Ya. saudara mereka itu? Itu kan bangsa Israel. Nah, Karena kalau waktu itu balik ke itu ayat kan 1, saudara, itu kan konteksnya sedang di padang gurun. iya. Jadi saudara mereka yang dimaksud di situ tidak ada hubungan dengan Ismail. Kalau Ismail itu kan itu setarat dengan Ishak. Sedangkan 12 suku Israel itu sudah jauh setelah peristiwa Ismail. Kurang lebih 430 tahun. Jadi itu tidak ada hubungan dengan mereka. Baru di kalimat berikut, coba ulangan berapa itu? Iya. Ulangan berapa? Biar saya buka Alkitab saya. 19 ayat 18, Bang. Ulangan 18 ayat 18. Oke. Nah, habis ini Bang Juma nih yang jelaskan 18 sesuai dengan view ininya ya, dengan view Al-Qur'annya. Baik. Oke, ayat 17 ya. Lalu berkatalah Adonai. Adonai di sini kan YHWH. Apakah Iya. Musa percaya kepada YHWH? Adonai kan tidak. Karena YHWH bukanlah Allah SWT. Tidak ada ceritanya Adonai itu jadi Allah, nggak ada. Baru seorang nabi, perhatikan ya, akan kubangkitkan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Dari antara saudara mereka. Siapa saudaranya? 12 suku Israel. Seperti engkau ini. Siapa seperti engkau? Musa. Musa itu kan diberikan hukum. Yesus kan menggenapi hukum. Nah, di situ. Apakah hukum yang dibawa oleh Muhammad sejalan dengan hukum yang dibawa oleh Musa? Berbeda. Buktinya 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa tidak ada di Islam. Itu. Baru kita lihat lagi ya. Apakah Muhammad pernah berbicara langsung dengan Allah? Tidak. Dengan Adonai tidak. Sedangkan Yesus firman-Nya sendiri. Jadi nggak ada hubungan. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Apakah Muhammad pernah ditaruh firman dalam mulutnya? Tidak. Karena semua firman yang diterima Muhammad semua berasal dari Jibril. Ya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Musa. Nanti kepada Muhammad. Kalau dikatakan nanti pernah waktu peristiwa Isra Mi'raj, baca aja hadisnya. Hadisnya itu mengatakan itu peristiwa mimpi. Jadi itu saja sudah membuktikan ayat itu bukan tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Nah, dan nanti ini akan bertentangan dengan Mazmur 149 bahwa Tuhan tidak pernah berbicara lagi setelah bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Jadi itu sudah gugur itu ayat-ayat itu. Dibaca aja teliti, disimak. Baru Musa itu sekolah loh. Musa itu sekolah. Muhammad itu buta huruf. Jadi nggak ada hubungan. Musa itu dengan Muhammad nggak ada hubungan. Kalau dengan Yesus jelas. Kenabian Yesus itu justru menyempurnakan kenabian Musa. Itu aja dari saya. Silakan Pak Juma kalau ada yang mau disampaikan. Baik. Makasih teman-teman. Jadi kalau kita melihat ya dari sudut pandang Al-Qur'anul Karim, sebenarnya dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak diceritakan secara spesifik bahwasanya diterangkan di dalam kitab ulangan misalnya seperti itu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu hanya menjelaskan terkait dengan pengetahuan Bani Israel akan datangnya sosok Nabi bernama Ahmad. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya di dalam surah Al-A'raf. Ya, di surah Al-A'raf itu sahabat-sahabat diterangkan di ayat 157. Allazina yattabi'unar rasul nabiyil ummi. Di situ diterangkan bahwasanya satu,
akan datang seorang nabi yang ummi alias buta huruf. Lalu kemudian diterangkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami beri kitab Torah, Injil itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi Al-Quran menegaskan, teman-teman, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Pasti di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Nah, kebenaran Al-Quran ini kemudian itu bisa dilihat seperti apa yang sering dibawa oleh teman-teman Kristolog Kristen terkait dengan adanya Warakah. Warakah ini adalah ahli kitab. Seketika Siti Khadijah datang kepada beliau, dia katakan bahwa ini adalah kudus, namus, kata beliau. Inilah malaikat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata beliau, terkait cerita yang dibangun kemudian oleh Khadijah terhadap apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran bahwa ulangan ya secara spesifik dikatakan itu berbicara tentang Rasulullah. Hanya saja yang dikatakan nubuatan itu adalah gambaran, penglihatan, ramalan seorang nabi terhadap apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, terkait dengan Ulangan 18, kenapa umat Islam itu selalu membawa data itu kemudian di ruang dialog? Itu karena kami umat Islam itu, teman-teman, merasa bahwa yang pas duduk di situ memang beliau Rasulullah. Tapi itu adalah merupakan sebuah konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam, tidak memakmati bahwasanya itu bukan Yesus tapi Rasulullah. Namun umat Islam mengatakan kalau mau dipantas-pantaskan, ya itu lebih pas dengan Rasulullah. Nah, saya minta, mungkin nanti juga akan saya jelaskan apa alasannya. Untuk itu saya juga minta kepada teman-teman saya di sini, tolong dijelaskan kepada saya apa alasannya kok itu bisa jadi Yesus, sementara di dalam Yesaya 43, Ulangan 43 nomor 10. Di situ diterangkan tidak ada lagi nabi yang akan bangkit dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Ya, mungkin saudara Erben atau siapapun di sini yang bisa menjelaskan apa identifikasi utama yang bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah Yesus alaihissalam. Silakan. Aku mau tanya Bang Juma, boleh ya? Ini masih Silakan. terkait dengan yang disampaikan oleh Bang. Nah, Bang Juma tadi mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah apa ya? Ya, ini rendahkan ya, bukan. Tapi gini, itu seperti apa yang disampaikan? Gimana? Kondisioner Mas kasihnya apa? Putus bro. Putus bro 14. Ya, Miss Princess, nanti kalau jaringan sudah bagus aku nanti. Silakan Miss Princess dengan Bang Erben. Dari saya itu jelas sekali ya, di mana Musa itu dia membawa misi untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Selalu saya katakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, itu kan dikejar-kejar sama Firaun. Dan ketika masuk ke Laut Mati atau Laut Merah itu ya, ketika Musa membelah Laut Merah, itu pasukan Firaun itu diterjangkan sama gelombang setelah bangsa Israel keluar dari laut tersebut. Nah, di sini juga kalau orang Kristen memiliki pemahaman bahwa Kristus pun sama seperti Musa, yaitu menyelamatkan setiap orang, setiap manusia yang datang kepadanya untuk diselamatkan seperti misi yang telah diembankan oleh Musa ya. Nah, kita tahu bahwa untuk orang Israel itu Musa adalah seorang nabi yang puncak pewahyuannya itu ada di Musa.
Jadi orang Israel itu puncak pewahyuan ada di Musa, tetapi bagi orang Kristen kita, puncak pewahyuan kita adalah melalui Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1 yang berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus sendiri, yang memiliki misi untuk menyelamatkan. Jadi ini tidak menciri-cirikan, tidak ada faktor-faktor fisiknya, seperti misalnya Musa menikah, oh Yesus juga harus menikah. Itu salah, keliru. Jadi yang harus dilihat adalah posisi daripada misinya itu. Misi Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Misi Yesus adalah menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini untuk bisa datang kepada Allah. Karena selama ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga butuh keselamatan untuk bisa mencapai kembali Allah itu sendiri. Silakan Bang Erben. Silakan respon Pak Erben. Nanti kita datang ke Pak Petra, lalu direspon lagi oleh Pak Juma. Silakan Pak Erben. Kalau dikaitkan itu dengan Muhammad dalam segala ajarannya berbeda dengan Musa. Muhammad nggak pernah memanggil Adonai Elohim sebagai Bapa. Muhammad tidak menerima kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Itu masalahnya. Kalau memang Muhammad itu meneruskan ajaran Musa, mengapa Nabi Muhammad tidak menjilid kitabnya Musa satu dengan Quran? Itu yang harus direnungkan. Gak mungkin dong yang dinubuatkan kepada Musa malah kitabnya itu tidak dijilid satu. Itu menjadi sebuah pertanyaan juga. Baru berbicara juga Allah yang Esa di dalam ajaran Musa dengan Allah yang tauhid itu berbeda. Karena Esa bukan tauhid. Karena tauhid itu setahu saya itu menyatukan. Sedangkan Esa itu satu-satunya. Allah yang tauhid di dalam ajaran Muhammad, firman dan rohnya itu, firmannya malah disebut diciptakan. Rohnya juga dikatakan itu Jibril. Sedangkan Musa, roh Allah itu ya roh Allah, prinsip hidup Allah, firman Allah, hikmat Allah. Baru kita lihat juga firman atau memra Elohim di dalam ajaran Muhammad nggak pernah teofani. Di dalam ajaran Musa memra Elohim teofani. Jadi kalau disama-samakan kepada Musa ini sudah apa? Disama-samakan dengan Muhammad atau dinubuatkan pada Muhammad, nggak ada alasan. Tapi kalau kita katakan bahwa Musa, Nabi yang dijanjikan kepada Musa itu menuju kepada Yesus, itu sudah diklaim di dalam Kisah Para Rasul. Di abad pertama sudah diakui gereja bahwa nubuat itu kepada Kristus. Kenapa? Karena Musa membawa hukum yang disempurnakan, yang dilengkapi, yang dipenuhi, digenapi oleh Yesus Kristus. Itu intinya. Maka kalau Musa itu membawa Taurat yang tertulis, bahkan Taurat yang menjadi patokan hukum untuk dihukum seseorang, maka Yesus datang membawa Taurat yang hidup, yang menghidupkan, bukan mematikan, tapi menghidupkan, membawa manusia kepada hidup yang kekal. Baru tadi kalau dikaitkan dengan Warakah yang menyatakan bahwa Muhammad itu seorang nabi, justru itu menegaskan bahwa Muhammad ini nggak ada hubungan dengan Musa. Karena di dalam keyakinan Kristen, Muhammad itu kan Nasoro, salah satu sekte bidat yang sudah dianatema, yang ajarannya ditolak oleh Kristen. Jadi itu sudah menegaskan bahwa Muhammad ini memang nabi baru yang mendapatkan wahyu baru dari Allah yang baru, yang dituliskan oleh para pengikutnya dalam kitab yang baru, yang juga diyakini oleh agama baru, dan itu kita hormati. Itu lebih bagus. Karena semakin kita belajar nanti siapa Muhammad di dalam Alkitab, enggak ada. Bayangkanlah ya, sejak Musa 2000 tahun sebelum Islam sampai dengan gereja di abad pertama 1500 tahun, semasa 1500 tahun itu Musa sampai dengan Yohanes Pembaptis sampai Yesus dan gereja,
nggak pernah menantikan namanya datang seorang nabi penyempurna dari Arab, nggak ada. Justru nabi yang paling penyempurna itu yaitu Mesias. Mesias lah yang dinantikan oleh Musa dan semua bangsa Israel, dan itu Yesus Kristus. Kalau Muhammad itu nabi penyempurna, berarti gagallah pengharapan Israel tentang Mesias. Kalau Muhammad itu penyempurna, mengapa ajaran Muhammad dan para nabi yang dituliskan dalam kitab yang diberikan kepada Muhammad itu berbeda, bertempur, bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab terdahulu? Jadi saya tegaskan sama teman-teman muslim, saya menghargai kalian punya Allah yang beda, nabi yang beda, Jibril yang beda, kitab yang beda, tidak ada hubungan dengan Kristen dan Yahudi. Itu kesimpulannya, tidak ada hubungan. Jadi kita terima aja perbedaan ini bulat-bulat, gak usah lagi dikait-kaitkan. Biarkanlah Islam menjadi agama yang mandiri, ajaran yang mandiri, Allah yang mandiri, Nabi yang mandiri, kitab yang mandiri. Jangan hanya Bang Mandiri yang ada. Nah, itu aja dari saya, semoga bisa dipahami. Ya. Sebentar, saya ngerujuk pada Yesaya 43 ayat 10 dulu. Ya, tadi Bang Zuma sempat ngomong mengenai Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita dalam perspektif Kristen, kita tidak mempermasalahkan mengenai masalah ini, karena udah clear bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ketika Yesaya 43 ayat 11 itu dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku, ya benar, karena Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah yang menginkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Justru ini menguatkan, kecuali kalau Yesus Kristus itu nabi, syaratnya itu nggak afdol. Yesus Kristus bagi orang Kristen itu lebih dari sekedar nabi. Dia adalah Tuhan dan juru selamat yang Allah itu sendiri yang berinkarnasi, sehingga syaratnya ini afdol. Makanya dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu jelas, clear, afdol. Silakan Bro Fortin. Ya, kita kasih ke Bang Zuma untuk menanggapi supaya tidak kelihatan royok. Jadi, Iya, silakan. baik teman-teman, makasih banyak. Jadi yang saya maksud itu tadi saudara reference itu ulangan 34 nomor 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi tidak akan ada nabi lagi yang sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian ketika saudari tadi Maaf, Yesaya berapa tadi? Ulangan 34. Oh. Ulangan 34. Ya. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu sama seperti Musa, di awal tadi saya mengatakan kami umat Islam itu tidak punya hak untuk kemudian mengatakan itu adalah Rasulullah. Tetapi catatan itu harus kita ungkap bahwasanya kebenaran yang terjadi sama seperti Musa itu hanya ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau saudari mengatakan bahwasanya Yesus itu sama seperti Musa, Musa kemudian bisa menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dari kekuasaan Fir'aun. Nah, justru yang melakukan ini bukan Yesus. Yesus tidak ada kuasa untuk menyelamatkan Yerusalem dari kekuatan Romawi. Justru yang melepaskan itu adalah salah satu pengikut Rasulullah, Umar bin Khattab, yang mengusir daripada kekuasaan Bizantium yang ada di Yerusalem kemudian. Jadi bukan Yesus. Kalau kita melihat dari Yesus sendiri di dalam kitab saudara, ya, mohon maaf saya harus katakan di Lukas 19 nomor 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kenapa Yesus menangisi kota itu? Justru tidak menyelamatkan kota itu dari
penekanan penguasa Romawi kala itu. Lalu kemudian di dalam Matius 21, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini pernyataan Yesus sendiri. Jadi kalau dikatakan Musa itu berjaya menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan. Dan menyebabkan kemudian Bani Israel itu menempati sebuah wilayah yang memang Tuhan berikan. Dan itu didapatkan dengan cara berjuang. Sementara Yesus, teman-teman mohon maaf, bukannya saya mau membela iman saya, tapi saya hanya membicarakan tentang fakta yang ada di lapangan. Yesus itu sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa terkait dengan apa yang Musa berikan kepada Bani Israel. Kalau dikatakan dia menyelamatkan, itu aspeknya tidak sesuai dengan apa yang Musa lakukan. Sementara nubuatannya itu harus sama seperti Musa. Kalau berbicara mengenai Musa berarti berbicara mengenai mujizat, berbicara mengenai kekuasaan, berbicara mengenai bagaimana Musa kemudian memberikan kemenangan terhadap Bani Israel. Dan ini sama sekali tidak dirasakan oleh Bani Israel dari perjuangan Yesus. Jadi kalau ya silakan. Bang, cuma nanti disampaikan lagi. Baik. Lain. Ya. Silakan Bang Erben atau Pak Putra untuk merespon. Karena aku mau kasih tahu bahwa tadi Bang Juma kutip mengenai Yesus Yerusalem, memandang ke Yerusalem. Oke, baik Bang Zuma. Saya menanggapi ya sedikit. Kalau ini dari saya ya, tidak mewakili. Tapi Yesus itu berbeda, yang pasti sudah beda dengan Nabi Musa itu, ya. Tapi kalau dilihat dari Yesus itu menyelamatkan itu bukan umat Israel saja, dia datang untuk seluruh dunia. Jadi beda karya, ya. Kalau Bang Zuma memahami tentang karya keselamatan, saya rasa itu sudah menjelaskan seluruhnya bahwa Yesus itu. Kalau Musa punya mujizat, ya kita ketahui itu. Yesus datang untuk, tapi caranya itu berbeda, ya. Yesus datang untuk mengajarkan tentang cinta kasih. Jadi saya juga tidak bilang apa yang disampaikan Bang Zuma itu salah, enggak. Tapi saya mau menyampaikan bahwa Yesus itu datang untuk mengajarkan tentang cinta kasih. Bagaimana dia menangis itu bukan karena dia tidak mau menyelamatkan dengan secara fisik, beda. Karya Tuhan itu bukan dengan fisik saja. Begitu ya Bang Zuma. Jadi kalau mau bilang tentang kenapa Yesus tidak menyelamatkan seperti Musa dan harus berjuang untuk Bani Israel, tapi bagi saya karya keselamatan itu berbeda. Memahami dulu karya keselamatan dalam umat Kristen, terlebih khusus kami Katolik, begitu ya. Kalau dari pribadi saya, kalau salah minta maaf. Terima kasih. Oke, ada Dan beberapa. aku tambahin juga, bentar ya Bang Erwin, aku tambahin juga di dalam Ulangan 34 ayat 10 itu, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan di antara orang Israel. Ini merujuk kepada konteksnya, yaitu bahwa puncak kewahyuan dari, selalu saya katakan puncak kewahyuan dari orang Israel itu adalah Musa. Musa adalah salah satu nabi yang paling besar yang dimiliki oleh Israel. Tetapi apakah ayat ini merujuk kepada setelah Nabi Musa tidak ada nabi-nabi lain? Oh, of course, pemahamannya nggak bisa seperti itu. Kita bisa lihat di situ ada banyak nabi-nabi yang dibangkitkan setelah masa periode dari Musa itu sendiri. Dan juga Bang Zuma harus memahami bahwa kerajaan Yesus Kristus itu tetap eksis sampai sekarang di dalam diri follower dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kerajaan Yesus Kristus itu bukan kerajaan yang seperti misalnya dinasti Abbasiyah yang berperang kiri kanan depan belakang. Tidak. Yesus Kristus itu seperti yang Bang Putra tadi katakan bahwa memiliki misi ajaran cinta kasih. Dan of course tentu saja di dalam ajaran cinta kasih ini kerajaannya itu tidak secara fisik tetapi secara spiritual yang dibangun dan dibangkitkan di dalam para pengikut dari Kristus itu sendiri. Ya silakan Bang Erben. Oke. Jadi gini, sebentar.
Jadi kalau kita melihat di dalam ulangan tadi itu, kalau dibaca teliti kan, dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Memang tidak ada lagi nabi yang pernah melakukan tanda seperti itu di tanah Mesir, nggak pernah. Karena sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka nggak pernah lagi diperbudak di Mesir sampai hari ini. Baru kalau berbicara jenis-jenis mujizat, contoh membelah laut, itu hanya di zaman Musa. Di zaman Yosua itu justru menghentikan air sungai Yordan. Bukan laut lagi, memang betul beda. Tetapi kalau berbicara secara karakter, secara etika dan moral, apa yang diajarkan di dalam Musa dengan apa yang ditegaskan oleh Yesus sejalan. Baru tadi kalau dikatakan juga, Yesus tidak pernah melepaskan bangsa Israel dari Roma. Yang harus dicatat adalah Roma itu kemudian menjadi daerah mayoritas Kristen. Bahkan tanah Arab yang sekarang hampir semua tanah Arab, dulu itu adalah mayoritas Kristen. Dan harus diingat, para rasul, para murid-murid Yesus, dan gereja mula-mula tidak pernah memberitakan Injil dengan cara mengangkat pedang, tidak ada. Tetapi justru mereka teraniaya. Mereka dianiaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dibaca nanti buku yang berbicara tentang para martir dalam sejarah gereja, sampai tahun 300 itu orang-orang Kristen itu di berbagai wilayah, di berbagai kerajaan, di berbagai negara itu mengalami penganiayaan karena memberitakan Injil. Bukan menganiaya, tetapi pada akhirnya Roma itu menjadi Kristen sampai ke Spanyol, se Eropa, sampai ke Afrika, bahkan Ethiopia itu dulu daerah Kristen, Mesir menjadi daerah Kristen, bahkan Turki itu ada 7 gereja mula-mula di sana, sampai ada Konstantinopel dan semuanya. Di Arab juga banyak Kristen semua. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak bisa, Yesus mengubah kerajaan yang menjajah bangsa Roma itu menjadi Kristen, bahkan hukum Kristen. Nilai-nilai Kristen di sana berlaku dan itu berdampak sampai sekarang. Kalau ayat yang tadi dikutip Bro Juma itu di dalam Matius 21 ayat 43, memang di sini seringkali teman-teman muslim membaca sesuatu itu tidak utuh. Ini kan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Jadi kalau kita baca di situ dikatakan begini, kalau dibaca seutuhnya ya, ini penggarap-penggarap ini kan dikasih kepercayaan. Saya baca dulu ya. Suatu perumpamaan, ini bentuk perumpamaan adalah seorang penggarap membuka kebun anggur, ketika tiba itu menyuruh hamba-hambanya. Jadi di sini digambarkan ada orang penggarap kebun anggur, disuruh untuk mengusahakan kebun anggur. Tetapi ketika musim panen datang, pemilik kebun anggur itu diutus, malah digebukin. Diutus lagi, malah digebukin. Ini justru mengisahkan tentang betapa tegar tengkuknya bangsa atau manusia-manusia yang menolak Yesus. Jadi dengan demikian maka kita dapat mengambil satu kesimpulan. Orang yang menolak kasih karunia Tuhan secara berulang-ulang, maka dia akan ditinggalkan, bahkan akan dibinasakan. Karena akhirnya orang-orang yang menggarap kebun anggur itu tidak menghargai pemilik kebun anggur, ya akhirnya diambil tindakan. Tindakan terakhirnya apa? Ya dihukum mereka, diambil kerajaan itu. Jadi itu penggambarannya. Kalau bahasa khotbahnya, kalau kau sudah diberikan mutiara, hargailah mutiara yang diberikan dan gunakan, dan juga hargai yang memberikan mutiara itu. Jangan kamu malah melawan pemberi mutiara dan mutiara kau gunakan untuk kepuasanmu. Kalau enggak, kamu diselesaikan. Jadi menurut saya di sini butuh untuk membaca, butuh. Itu aja dari saya. Mungkin teman-teman silakan untuk dilanjutkan aja lagi. Kita tanggapi aja. Aku nambah sedikit. Bang Juma supaya tidak. Baik, makasih Saudara Erben dan juga Saudari Princess atas ilmunya dan juga Saudara Putra. Jadi gini teman-teman, kalau yang Anda jelaskan itu terkait dengan Yesus ya, bahwa yang sama seperti Musa itu adalah Yesus. Tapi kita nggak bisa melihat kemudian ciri yang bisa berkesesuaian dengan itu.
Ya, apapun yang kemudian narasi yang akan kita bangun. Nah, kalau saudara mengatakan dia bukan menyelamatkan hanya fisik saja, tapi juga dari segi rohani, spiritual, maka saya katakan sejatinya nubuatannya itu cocoknya ke ini, mirip Siddhartha Gautama. Kalau itu yang saudara maksud. Karena yang dimaksud di Ulangan 18 ini itu terkait dengan oknum yang sama seperti Musa. Kalau oknum sama seperti Musa ya harus sama. Harus sama. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan tidak sama ya tidak masalah. Karena itu juga tidak menjadi penguat daripada iman umat Islam. Tapi yang pasti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Yesus ini tidak pernah gitu. Tidak pernah melakukan hal yang sama. Bahkan ketika dia datang kepada Bani Israel, diterima sebagai nabi saja kagak. Apalagi diterima sebagai rasul. Apalagi diterima sebagai Tuhan. Sehingga nubuatan yang ada di Ulangan 18 nomor 18 itu sangat jauh dari keberadaan Yesus dan fakta yang ada di lapangan. Nah, terkait dengan yang saudara Erben tadi katakan di dalam Ulangan 34 itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwa sama seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Kalau Anda mengatakan, teman-teman saya di sini mengatakan itu adalah Yesus, ya mohon maaf saya harus mengatakan bahwa Tuhan Anda sedang tatap-tatapan. Antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain sedang menatap sehingga mereka berhadapan muka. Sedangkan di dalam pemahaman saudara Tuhan itu hanya satu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau Tuhan Anda berhadapan, bertatapan muka, berarti ya gugur iman saudara yang mengatakan Tuhan Anda satu. Lalu kemudian penekanannya ketika Yesus itu datang, malah dia mengatakan ada saatnya kamu, dia minta percaya malah. Percayalah wahai perempuan, ada saatnya kamu tidak akan menyembah Tuhan di sini lagi. Baik di gunung ini maupun di Yerusalem. Artinya itu adalah pembahasan yang sudah sangat nyata. Beliau bukan sama seperti Musa. Karena kalau Musa itu justru ditentukan ruang, ditentukan wilayah, ditentukan tempat di mana Bani Israel itu akan menetap dan kemudian memasyhurkan nama Tuhan. Tapi Yesus tidak. Dan Musa juga datang bukan hanya untuk Israel. Musa datang juga untuk mendakwai Firaun, orang Mesir. Sementara yang kita tahu, Yesus ketika datang itu hanya mendakwai Bani Israel saja. Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya diutus untuk seluruh umat manusia. Seruannya selalu fokus kepada Bani Israel. Ya, sehingga poin-poin yang sama seperti Musa itu kita tidak dapatkan. Saya maksudnya, saya, bukan Anda semua, bukan saudara-saudara saya. Nah, terkait dengan Ulangan 18 nomor 18, teman-teman, di situ dikatakan bahwasanya ada kata ahehem, berarti di antara saudara-saudara Israel. Nabi Akim lahem mikereb ahehem katanya. Ahehem itu artinya saudara-saudara Israel. Nah, saudara-saudara Israel itu kan cuman siapa? Adanya saudara Israel itu adalah Ismail. Tapi sekali lagi saya tidak mau mengarah ke sana karena teman-teman pasti sudah tidak mengimani itu. Saya hanya ingin kejelasan gitu dari teman-teman secara konkret bahwasanya memang Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu adalah nabi yang sama seperti Musa. Dari aspek mana kira-kira? Saya belum menemukan aspek mana yang menjadi kesetaraan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Yesus alaihissalam. Oke, terima kasih. Ini tolong saya iya, silakan teman-teman. Malik, silakan nanti kita ke Pak Erben. Oke, putus-putus Pak, putus-putus suara Bapak. Oke ya, jadi Bro Juma, kembali lagi, kalau gini aja, kita buat aja item perbandingan. Siapakah yang tepat yang dinubuatkan kepada Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18? Kita buat item yang pertama, suku. Suku Yesus dengan Musa sama, suku dari keturunan Yakub, 12 suku Israel. Muhammad sampai hari ini sukunya tidak bisa dipastikan. Kalau dikatakan dia Ismail,
data-data orang Muslim yang menyatakan Muhammad keturunan Ismail sampai sekarang belum ada yang final. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat item pengukurannya, ajaran. Ajaran Muhammad tentang Allah Tauhid dengan ajaran Yesus tentang Allah yang Esa itu berbeda. Sebab di dalam ajaran Musa, Allah punya firman, Allah punya roh. Di dalam ajaran Yesus, Allah yang Esa punya firman dan punya roh. Apakah Allah Tauhid punya firman dan punya roh? Itu yang harus dituntaskan. Kemudian, surga yang diajarkan di dalam pengharapan Israel Musa, surga yang tidak ada pesta kawin-mawin. Dan itu yang ditegaskan juga oleh Yesus. Tetapi bagaimana dengan di Muslim? Ada 72 bidadari. Pernah kita bahas itu, berdana montok. Itu kan sesuatu yang berbeda. Kemudian hukum perkawinan di Musa, itu nggak boleh mengingini istri orang. Bahkan perceraian pun terpaksa diizinkan Musa karena kekerasan hati, artinya nggak boleh cerai. Sedangkan di dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, boleh punya istri dan boleh cerai, tinggal ditalak. Talak 1, 2, 3. Jadi berbeda. Kita bicara hukum moral. Hukum moral di dalam Alkitab, di dalam ajaran Musa, sejalan dengan hukum moral yang ada di dalam ajaran Yesus. Tapi tidak dengan di dalam ajaran Nabi Muhammad. Cuman itu agak riskan untuk kita bahas. Di situ tidak ada para nabi yang punya perkawinan atau Musa seperti Nabi Anda, nggak ada. Sekarang kita buat apanya lagi kitab. Kitab yang ditulis oleh Musa itu terus digunakan dan dipakai oleh Yesus. Tetapi Muhammad menolak kitab itu. Sekarang kita melihat Musa membuat mujizat begitu banyak. Yesus juga membuat mujizat begitu banyak, tapi mujizatnya berbeda. Muhammad apa mujizatnya? Kan tidak bisa bro jelaskan. Jadi kalau bro ngotot untuk mengatakan Ulangan 18 itu kepada Nabi Muhammad, maka beberapa item tadi itu harus bro bisa jawab tuntas. Nah, di situ ya. Baru kalau bro katakan Musa berdakwah kepada Firaun, Yesus hanya berdakwah kepada orang Israel. Ini bro kurang membaca data. Karena Yesus juga berbicara dengan perempuan Samaria, kepala pengawai Romawi, perwira Romawi. Bahkan juga Yesus berbicara kepada orang Yunani. Dicek aja di Alkitab itu. Di Alkitab itu ada kok Yesus berbicara. Bahkan justru ayat yang kamu katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang ulang dari Bani Israel. Justru Yesus katakan itu kepada orang non-Israel loh. Yang kemudian wanita itu mengalami kesembuhan. Mendapatkan mujizat dia. Jadi gini, tadi ada orang yang komen, katanya orang Kristen itu membunuh orang Yahudi abad pertama. Udah aku bilang sama kalian, Kristen nggak pernah memberitakan Injil dengan perang. Yang tahun 70 itu yang menganiaya bangsa Israel itu dan sekaligus menganiaya orang Kristen, bukan orang Kristen, tapi orang Roma. Orang Roma itu bukan Kristen. Baru yang mau saya tegaskan lagi sama Bro Juma, kalau Muhammad dikatakan saudara daripada Musa, itu nggak nyambung. Kenapa? Karena Abraham itu punya 2 anak namanya Ishak dan Ismail. Ishak itu punya anak 2, Yakub dan Esau. Yakub punya anak 12 keturunan. Kalau kita mau berbicara tentang siapa saudara dari 12 suku Israel, maka itu harus kepada Esau, bukan kepada Ismail. Karena Ismail dengan Musa atau dengan 12 suku Israel itu sudah 3 generasi. Jadi tidak ada hubungan. Tidak mungkin dong dikatakan saudara daripada Musa itu kepada Ismail. Sementara Yakub punya saudara kandung itu Esau. Kata saudara di situ lebih tepat kepada Esau. Kalau mau kita ikuti pola pikirnya bro, bukan kepada Ismail. Dan Muhammad juga sampai hari ini tidak ada bukti sejarah yang membuktikan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak ada. Kenapa? Karena banyak orang menunjukkan diagramnya begini. Giliran ditanya, dari mana sumber diagram ini Anda ambil? Nggak bisa dijawab. Karena data-datanya tidak ada. Dan ini yang sangat penting. Orang Kristen percaya kepada Allah yang Esa, sama seperti bangsa Israel percaya kepada Allah yang Esa. Perbedaannya adalah,
di dalam konteks PL, Allah yang Esa teopani melalui Memra, Dafar Elohim. Teopani dia. Tetapi di dalam iman Kristen, bahwa Dafar atau Memra Elohim itu tidak lagi teopani, tetapi sudah inkarnasi. Itulah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu ilahi dan insani. Karena dia firman yang inkarnasi, dan dia manusia yang memang berasal dari rahim. Tidak ada orang Kristen yang menolak Allah yang Esa. Tetapi keesaan Allah di dalam ajaran Kristen dengan keesaan Allah di dalam Islam itu berbeda. Di situ yang harus dicatat, berbeda. Ya. Jadi kalau bicara kata Tuhan nanti konteks PL dengan kata Tuhan konteks BB, itu saya sudah pernah jelaskan sama Bro Juma. Karena Tuhan konteks PL itu berbicara kepada Adonai Elohim, Bapa di surga. Tetapi kalau konteks Tuhan untuk PB, itu berbicara jabatan, gelar kepenguasaan dari kata kurios. Seperti kata Rob di dalam Quran, yang bisa dipakai kepada Allah, bisa kepada seorang raja atau seorang terhormat. Itu ada di surat Yusuf berapa itu? Surat Yusuf. Ini ada Malikil bisa membuktikan itu. Kata Rob itu kepada Potifar. Tetapi kata Rob juga dipakai kepada Allah. Seperti itulah penggunaan kata Tuhan konteks PB. Itu aja dulu dari saya. Kalau ada yang mau tambahkan silakan. Kalau dari saya sendiri, apakah Yesus itu untuk satu bangsa? Tidak. Yesus itu untuk segala bangsa. Kita udah tahu, udah jelas nih di dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi fix ya, Yesus Kristus ada untuk segala bangsa, seluruh bangsa di dunia ini. Itu aja. Silakan Bang Juma direspon. Baik. Silakan. Ya, makasih saudara-saudara saya ya. Jadi kalau saudara Erben mengambil pemaknaan dari saudara-saudara mereka, lantas kemudian itu diambil dari Esai. Ya, siapa di antara nama-nama yang menjadi keturunan Esai kemudian yang tampil sama seperti Musa? Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yohabat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, atau siapa? Yesus nggak mungkin. Itu udah dia diskualifikasi, dia nggak bisa masuk ke sana. Jadi siapa kira-kira? Yusuf nggak mungkin, Matan nggak mungkin, Eliud nggak mungkin, Sadok nggak mungkin. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saudara-saudara mereka itu adalah dari sebelah, bukan dari Yehuda tapi dari Esai, ya silakan Anda tampilkan tokoh itu. Siapa di antara mereka? Rehabeam, Abia, Asa, atau Yoyakim? Nah, kan nggak bisa, teman-teman. Jadi yang saya harus katakan kepada saudara di sini, bahwasanya adanya kata di antara saudara mereka dalam frasa ini menunjukkan kepada umat Israel. Sehingga kita harus memaknai ini dengan jujur. Dari antara saudara mereka itu dapat kita artikan di antara saudara umat Israel. Siapa saudara umat Israel? Nah, kalau Anda lihat di dalam catatan Bible, saudara dari umat Israel itu paling dekat itu adalah aspek genetis. Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan Ismail. Tapi saya tidak sedang ingin mengangkat tokoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak. Karena itu tidak akan Anda imani. Tapi saya hanya ingin minta kepada teman-teman bukti akurat bahwa kesamaan Musa dengan Yesus itu dari aspek apanya. Ini yang belum saya temukan. Kalau di Islam ya saya bocorkan sedikit. Di situ jelas dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan tindakan yang menurut saudara-saudara itu tidak manusiawi atau merupakan satu tanda bahwa dia bukan nabi, itu dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Musa mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi pemenang pada masanya. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan dari perawan Maria tanpa ayah dan dia tidak mempunyai istri, anak-anak dan seterusnya, dan dia malah disengsarakan oleh Yudas Iskariot. Ya, dia dijatuhkan di dalam kesengsaraan. Tapi Nabi Musa tidak mengalami itu.
Jadi mohon maaf, saya bukan mau mengangkat tokoh dari Islam, tidak. Saya hanya ingin teman-teman saya di sini yang saya tahu bahwa kalian adalah orang-orang hebat, tolong tunjuk kesamaan Nabi Musa itu dalam perspektif apa? Kalau dari rasio kita ingin diarahkan kepada bagian daripada spiritual, saya katakan itu tidak lari ke Musa, larinya ke Siddhartha Gautama. Coba teman-teman, tolong sadarkan saya, karena sampai hari ini saya tidak menemukan adanya indikasi sama seperti Musa itu adalah Yesus. Kalau saudara Erben tadi menjelaskan dari sisi ini, dari sisi kitab, saya katakan, Bung, Nabi Musa alaihissalam dengan Tuhannya menerima firman, tidak ada perantaraan kecuali malaikat. Anda bisa baca di Kejadian 3. Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Semua firman Tuhan itu terlontar dari mulutnya. Karena Ulangan 18 dikatakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan saya belum menemukan ada firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus dan bisa kita buktikan hari ini. Yang ada adalah firman di mulut Lukas, mulut Markus, mulut Matius, mulut Paulus. Malah dikatakan Injil Lukas, Injil Markus. Injil Yesus sendiri mana sebagai firman? Dia yang menerima firman, dia yang menyampaikan firman. Nah, firman yang ditaruh di mulutnya itu ditulis di mana rupanya? Nah, ini teman-teman, saya bukannya mau menggugah dan mengangkat Rasulullah karena adanya Al-Quran sebagai mukjizatnya, tetapi saya ingin Yesus itu punya seperti apa yang dimiliki oleh Musa. Oke, silakan. oke. Saya kasih bukti ya. Jadi kalau Bang Zuma ini maksa banget dengan view-nya ya. Aduh. Selanjut Bang Erben. Oke, sebentar ya. Bang Erben. Jadi sebentar. Oke. Abraham itu punya 2 anak, satu dari budak namanya Ismail, kemudian Ishak. Ishak punya 2 anak namanya Yakub dan Esau. Yakub punya 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini salah satu Musa. Ini ya. Terus saudara Musa itu siapa? Apakah menunjuk kepada Ismail? Tentu terlalu jauh. Karena ada saudara dekat Esau. Jadi kata kalau kita mau mengikuti cara pikirmu, saudara daripada Israel, ya Esau. Karena ini satu bapak dan ibu. Bahkan Ishak dengan Ismail ini sudah pisah ini. Pertemuan terakhir antara Ismail dengan Ishak ketika Abraham meninggal, itu pertemuan terakhir. Jadi kalau mau memahami secara data, ya begitu. Kemudian apa sih aspek yang bisa kita lihat tentang Yesus dengan Musa? Yang pertama, kenabian. Kenabian Yesus itu dipanggil, dideklarasikan oleh Allah itu sendiri. Musa juga begitu. Kenabian Musa itu dideklarasikan oleh Allah sendiri, dibuktikan dengan mujizatnya, dengan ajaran-ajarannya, dengan perjumpaannya. Yesus memiliki perjumpaan dengan Allah. Bahkan ketika Yesus dibaptis, suara itu nyata, didengarkan orang banyak. Musa juga begitu, ketika dia di atas gunung, suara itu nyata, kemuliaan itu nyata. Kemudian kita masuk kepada aspek ajaran. Aspek ajaran Musa dengan aspek ajaran Yesus sejalan. Bahkan kitab Musa dipakai oleh Yesus. Sekarang apakah Muhammad memakai kitabnya Musa? Apakah Muhammad itu menjilid kitabnya Musa satu dengan kitabnya? Kemudian aspek otoritas. Musa memiliki otoritas kekuasaan, mengadakan mujizat. Yesus juga punya otoritas kekuasaan untuk mengadakan mujizat. Bahkan di dalam beberapa paham dikatakan Musa itu sudah terangkat ke langit. Makanya mayatnya nggak diketemukan, sudah diangkat. Dan dia sudah menampakkan diri kepada Yesus bersama Elia ketika Yesus mengalami namanya kemuliaan itu. Dan Yesus sudah terangkat ke surga juga. Jadi dari aspek ini, kalau kita mau ibaratnya membuat perbandingan, seperti tadi yang saya buat itu, kita buat dulu item menilai apakah Ulangan 18 ini tepat kepada Muhammad atau kepada Yesus, apa Siddhartha Gautama. Ya data-data ini yang harus kita buktikan di situ ya. Baru tadi dikatakan Yesus disalibkan, Musa tidak disalibkan. Ingat bahwa kedatangan Yesus itu bukan hanya menggenapi nubuatan kepada Musa, tetapi yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah nubuatan kepada seluruh para nabi. Para nabi itu apa? Ada di dalam kitab Yesaya, ada di dalam kitab Yeremia, ada di dalam kitab Mika, dan kitab sebagaimana. Itu yang digenapi Yesus. Maka Yesus kegenapan dari seluruh pewahyuan. Baru kalau dikatakan, apakah Bapa pernah menaruh firman kepada mulut Yesus?
Yesus mau dikatakan dia sendirilah firman. Dia sendiri firman yang hadir menjadi manusia, bukan hanya ke dalam mulutnya. Dia sendiri firman, dan Yesus juga mengatakan, segala firman, rema, yang kau berikan kepadaku. Kata rema itu berbicara apa? Sesuatu yang sudah ditaruh di dalam diri dan mengubah diri. Adik itu ya. Bahkan dikatakan di sini dalam Yohanes 3:14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bahkan ular tembaga itu yang olehnya bangsa Israel mengalami keselamatan dari pangkutan ular telung, itulah simbol tentang kedatangan Yesus yang harus ditinggikan. Di situ. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus itu tidak ditaruh firman? Yesus ngomong, dia sendiri firman. Terus Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah perkataan Yesus? Saya mau katakan begini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes 600 tahun sebelum Islam ada, sudah diakui oleh gereja bahwa itu tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan itu bukan dikte dari Yesus, bukan tulisan Yesus, dan bukan AIUEO Yesus yang langsung contoh, Yesus mengadakan mujizat. Hai Lukas ini, catat ya, saya mulai action. Gak gitu. Karena seluruh kitab Injil itu ditulis setelah Yesus terangkat ke surga. Itu jelas. Jadi firman Tuhan untuk Alkitab bukan dalam makna itu dikte atau imla dari Allah kami, bukan. Tapi firman Tuhan itu berbicara tentang grafe, tulisan para nabi, para rasul tentang Allah, karya Allah, dan tentang bagaimana kehidupan manusia, kehidupan orang-orang Israel, umat pilihannya waktu itu. Itulah firman Tuhan. Jadi ini perlu untuk dipahami oleh semua manusia di dunia ini. Di situ ya. Oke. Sekarang kalau bro ibaratnya meyakini bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu kepada Muhammad, maka sekarang apa item yang menjadi patokannya? Coba bro jelaskan dulu itemnya apa saja. Biar kita beda. Poin-poin yang menjadi acuan bro mengatakan itu kepada Muhammad, kita beda satu-satu. Terima kasih moderator. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan saudara Erben, paparan saudara itu tidak menunjukkan satu apapun untuk membuktikan Yesus itu sama seperti Musa. Malah Anda justru ya semakin menjauhkan Yesus itu sama seperti Musa dengan Anda mengatakan bahwa firman yang ada di dalam kitab saudara itu bukan yang didikte oleh Yesus. Sementara firman Tuhan yang ditaruh pada mulut nabi tersebut itu kan mau diajarkan. Berarti sang penerima firman harus mendiktekan firman itu kepada para penerima. Dan itu tidak dilakukan oleh Yesus. Gugur dia di sana. Nah, kemudian saya katakan kepada saudara, nama nabi yang sama seperti Musa. Musa membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Fir'aun, yang menentang kemudian dakwah atau khutbah Musa. Yang paling penting di sini adalah bahwa Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dalam sebuah ajaran. Nah, pada posisi lain, Yesus tidak pernah mendudukkan musuh-musuh agamanya. Sebaliknya dia sendiri diutus untuk menyalibkan oleh mereka yang menentang misinya. Dia yang disalibkan. Musa tidak. Musa tegak berdiri mengajarkan ajaran yang diberikan oleh Tuhannya. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus hanyut di sini, poin pertama. Kemudian yang kedua, pengikut-pengikut Musa, murid-muridnya, itu tadinya adalah penyembah berhala. Ketika Musa ini menjadi nabi. Saat Musa terangkat menjadi nabi, pengikutnya itu adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, tetapi kalau kita melihat pengikut Yesus, itu bukan penyembah berhala, Bung. Ketika Yesus datang sebagai nabi dan rasul, kaumnya, umatnya di situ adalah penyembah Tuhannya Abraham. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dia nabi, kaumnya adalah penyembah berhala. Sama seperti Musa, Yesus gugur. Poin kedua. Poin ketiga, Musa mengalahkan musuhnya dan menjadi pemenang. Sedangkan Yesus dikalahkan oleh musuhnya, bahkan dibunuh. Rasulullah Muhammad SAW menang, Bung.
Sampai hari ini bahkan pasukannya mengusir dan menyelamatkan Yerusalem dari penjajahan Kekaisaran Romawi yang sudah beratus tahun duduk di sana. Diusir oleh pasukan Rasulullah. Yesus di sini gugur. Satu lagi. Karena saya punya poin banyak sekali. Ya. Musa tidak dikhianati oleh para pengikutnya. Tidak dikhianati. Sedangkan Yesus itu dikhianati. Yang bernama Yudas itu dikhianati dia. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak dikhianati. Dan kemudian pengkhianat ini justru menjatuhkan Yesus. Sementara Musa, kalaupun ada pengkhianat di antaranya, tidak menjatuhkan Musa. Demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mau poin apapun yang Anda ceritakan tentang Yesus dan Nabi Musa, satu pun tidak ada korelasi kesetaraannya dari aspek manapun. Dakwanya Yesus hanya 3 tahun. Musa bertahun-tahun. Musa punya kitab, Yesus nggak punya kitab. Ini dulu yang saudara Erben harus pahami. Bahwasanya saya tidak mau kemudian mengatakan itu sama seperti Musa. Tapi biarkanlah fakta yang mencerahkan kita semua. Bahwa fakta yang terjadi, Rasulullah Muhammad SAW sama seperti Musa alaihissalam. Silakan. Oke. Ya, oke, sebentar ya. Jadi begini ya, Bro juga. Pewahyuan di dalam Alkitab tentang siapa Mesias itu pewahyuan yang progresif. Jadi pewahyuan kepada Musa dilanjutkan lagi kepada pewahyuan yang lain. Di dalam pewahyuan kepada Musa itu berbicara kepada ajaran dan posisi. Memang kepada Musa itu belum ada pewahyuan akan disalibkan, tapi ya sudah ada sebenarnya. Yang tadi Yohanes 3 ayat 16 tadi yang saya baca. Jadi ular tembaga yang ditinggikan Musa itu adalah simbol akan Kristus yang datang ditinggikan di atas kayu salib. Kalau bangsa Israel pada waktu itu ketika dipatok sama ular tedung, maka Musa membuat ular tembaga. Dan ketika mereka dipatok sama ular itu, mereka melihat kepada ular tembaga yang dibuat Musa, maka mereka sembuh dari patokan ular. Maka Yesus mengatakan seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Makanya ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, maka semua orang yang berdosa atau dipatok sama ular, sama iblis, sudah diracun, akan lepas. Makanya justru itu menegaskan Yesuslah kelepasan. Saya bisa jelaskan ini lebih dalam tentang ular tembaga, karena saya punya materi. Baru yang bro, artinya gini ya, saya maklum juga kalau bro tidak memahami mengapa Yesus mati. Dan bro hanya berfokus kepada apa yang dituliskan di dalam kitab Musa. Karena begini, karena berbicara tentang kematian Yesus bukan hanya berbicara hanya di kitab Musa saja. Karena seluruh karya Yesus itu adalah kegenapan dari seluruh kitab perjanjian lama atau nubuatan para nabi. Baru pengikut Musa itu dikatakan penyembah berhala. Setahu saya bangsa Israel ketika di Mesir mereka bukan penyembah berhala, tapi mereka adalah percaya kepada janji Allah bahwa memang bangsa Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan Elohim di tanah Mesir sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tanah Kanaan. Itu ada, nanti bisa dicari ayatnya, bahwa Allah merancang Abraham dan keturunannya 400 tahun dulu diasingkan, kemudian mereka pergi ke tanah ini ya. Baru Musa tidak pernah dikhianati. Menurut saya bro kurang membaca kitab Taurat. Ketika Musa 40 hari di atas gunung itu dia berpuasa untuk menerima hukum, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah? Mereka membuat patung emas. Apa yang dikatakan? Bahkan ada, masa kamu hanya percaya kepada Musa, aku juga bisa. Bahkan mereka membuat patung emas. Ada juga dikhianati. Akhirnya Musa melemparkan 2 loh batu dan mati berapa ribu orang itu. Dilemparkan 2 loh batu itu. Kemudian dia datang pada Tuhan, diambil lagi loh batu, kemudian ditulis oleh Tuhan lagi. Tadinya 2 loh batu yang sudah tertulis dikasih. Tetapi kemudian itu dilemparkan karena marah dia. Karena bangsa Israel hilang setia, berkhianat kepada Tuhan. Dan mati ribuan. Puluhan ribu kalau nggak salah itu, ribuan lah. Oke ya, itu mungkin yang bisa sampaikan. Jadi kalau mau mengerti tentang kematian Kristus,
maka kita harus membaca Alkitab yang namanya pewahyuan progresif. Pewahyuan tentang Mesias di dalam Alkitab itu luas, banyak, dari Kejadian sampai Maliaki. Jangan hanya fokus Ulangan 18 ayat 18. Itu terlalu sempit. Oke, silakan moderator. Juma. Ya, baik. Terima kasih atas paparan Saudara Erben. Jadi saya mohon maaf ini, yang saya lihat saudara sedang menyamakan Yesus dengan patung tembaga. Sementara Ulangan 18, nomor 18 itu Tuhan mengatakan nabi yang sama seperti Musa, bukan nabi yang sama seperti patung tembaga. Kalau Anda mengatakan bahwasanya patung ular dengan Yesus itu Anda merupakan cerminan, berarti Anda, ya ini tafsiran saya ya, itu sama halnya Anda menyamakan Musa dengan Tuhannya Abraham. Karena yang membuat patung di situ adalah Musa, yang membuat Yesus adalah Tuhannya Abraham. Ini akan semakin jauh dari tema kita. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Maka sejatinya harusnya Yesus itu yang membuat patung tembaga juga, supaya dianggap sama seperti Musa. Kan gitu. Nah, lalu kemudian saya mengatakan saya tidak ingin mengangkat Rasulullah Muhammad SAW, karena bagi saya cukup Al-Quran. Tapi kalau Anda minta indikasi-indikasi, pertama tadi saya sudah menguraikan kepada saudara. Nah, Musa dilahirkan dari pertemuan kedua ibunya, kedua orang tuanya. Memiliki istri, memiliki anak. Gugur Yesus di situ. Musa menyelamatkan kaumnya dari penjajahan Fir'aun, dan kemudian hijrah ya dari Mesir ke negeri lain, ke Madian kalau nggak salah, ingat saya. Untuk apa? Untuk menghindari serangan dari kaum Fir'aun. Sedangkan Yesus tidak sama sekali menyelamatkan kaumnya dari dominasi Romawi pada saat itu. Justru yang menyelamatkan ini adalah tangan kanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara baginda Rasulullah itu membawa kaumnya hijrah sampai ke Madinah. Ya. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat distorsi kalau misalnya saudara mengatakan itu sama seperti Yesus. Musa memerintahkan pengikutnya untuk merebut kembali Palestina. Itu Musa. Sebagaimana memang itu adalah merupakan milik Musa. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kemudian memerintahkan kaumnya untuk merebut kembali kota Mekah. Makanya ada di dalam Ulangan 33 nomor 2, dia membawa pasukan 10.000 orang kudus untuk merebut kota Mekah. Dan itu Yesus tidak pernah lakukan. Itu Bang. Ya, Musa memerintahkan pengikutnya untuk merebut kembali Palestina, yang memang merupakan tanah warisan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yesus tidak meminta pengikutnya untuk ikut serta dalam perjuangan peperangan, enggak. Dia jatuhnya hanya beli pedang 2. Itu pun gugur di sana, tidak terjadi peperangan. Nah, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam ini jelas menerima hukum baru dari Tuhan. Hukum baru yang dia terima, yang belum pernah diajarkan kepada nabi sebelumnya. Tidak ada syariat kepada orang-orang sebelumnya yang menjadi sebuah barometer tentang ketaatan. Abraham alaihissalam hanya diminta bersunat, ya, kemudian menyembelih kurban, kemudian mentauhidkan pencipta langit dan bumi, yaitu mengesakan. Tapi kalau Nabi Musa, dia membawa hukum baru. Apa itu? Kurban bakaran, sunat, dan seterusnya. Banyak hal. Ada 600 lebih, dan teman-teman Kristen lebih tahu itu. Ya, sedangkan Yesus tidak menerapkan atau mengaplikasikan sebuah hukum baru, nggak ada itu. Secara tegas, Yesus mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab saudara, Matius 5 nomor 17 dan seterusnya, hukum Taurat itu yang harus ditegakkan. Berarti dia hanya menjalankan hukum Taurat yang sudah dibawa lebih dulu oleh Nabi Musa alaihissalam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bawa hukum baru.
Akidahnya sama, tauhidnya sama, tapi syariatnya itu berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Hukum baru, sama seperti Musa, membawa hukum baru. Yesus bawa hukum apa dia rupanya? Nah, lalu kemudian, oke, silakan, makasih. Terima kasih Bang. Pak Malik Sama-sama, Pak. atau Oke, boleh bicara, Bos. Sebentar. Malik. Habis saya nanti ya. Sebentar. Jadi saya ingin menyampaikan hal penting sama Bro Juma. Seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Jadi di situ ada kata seperti itu ya. Jadi artinya kalau paham arti kata seperti, maka tentu sudah paham. Waktu itu ketika ular tembaga itu ditinggikan, maka bangsa Israel yang dipatok ular jadi sembuh. Dan jangan lupa ya, Yesus pun ditinggikan di atas kayu salib. Itu ada peran daripada para ahli Taurat. Musa itu kan seorang ahli Taurat. Para ahli Taurat juga ada, bahkan ahli Taurat yang mendorong supaya Yesus disalibkan. Jadi sebenarnya kalau mau dicari-cari persamaan ya sama juga. Nah di situ ya, ada kemiripannya. Baru kalau Bro katakan Yesus tidak selamatkan Israel dari kaum Romawi. Karena memang Yesus waktu itu datang bukan untuk pemerintahan dunia yang seperti Raja Daud. Karena Sang Mesias bukan kerajaannya dari dunia. Dan di dalam PL pun memang Sang Mesias itu kan bukan kerajaan dunia yang mau ditegakkan, tetapi kerajaan surga. Dan saya maklum Bro, karena Bro tidak memahami arti daripada seorang Mesias di situ ya. Tadi Bro juga katakan bahwa Musa merebut Palestina. Setahu saya yang merebut tanah Kanaan itu Yosua, karena Musa tidak masuk ya. Jadi Bro ini mungkin kurang membaca kitab Taurat sehingga bicara yang penting bunyi gitu ya. Karena Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, dia hanya melihat dari jauh. Karena dia disuruh berbicara tapi dia pukul batu, akhirnya gara-gara itu dia. Baru kalau dikatakan Bro, Musa membawa hukum yang baru. Hukum apa? Hukum kurban dan hukum sunat. Menurut saya Bro juga kurang membaca ini, kurang membaca data kitab Taurat. Kurban itu sudah ada sejak di Taman Eden, Kejadian 3:21, di Kejadian 4:4, bahkan di zaman Nuh pun sudah ada kurban, di zaman Abraham itu juga sudah ada kurban. Jadi kurban itu bukan hukum baru di dalam ajaran Musa, tetapi pewahyuan progresif, artinya kurban itu semakin diperjelas, semakin dipertegas seperti apa bentuknya. Itu jadi bukan hukum baru. Kemudian kalau sunat, Bro katakan itu di zaman Musa tadi ku dengar, langsung saya tanya, hukum sunat itu dibawa oleh Musa. Salah Bro. Hukum sunat itu ada pertama kali di zaman Abraham. Kejadian 17. Musa hanya mencatatkan, makanya bangsa Israel itu sudah disunat. Jadi kalau dikatakan Musa membawa hukum Taurat dan itu hukum baru karena itu belum tertulis di kitab sebelumnya, yes. Tetapi inti hukum Taurat, Bro harus tahu apa inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Taurat intinya. Dan Yesus membawa hukum yang baru, lebih lengkap, lebih tinggi nilainya. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti aku mengasihimu. Jadi inti dari hukum Taurat dan hukum yang dibawa Yesus adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, kasih yang menyelamatkan. Tetapi kalau di dalam hukum Quran, apakah kasih menjadi intinya? Tadi secara eksplisit Bro katakan bahwa baginda itu mengangkat pedang untuk merebut, mengangkat pedang untuk menaklukkan. Dan memang berdasarkan catatan sejarah, kan Nabi Bro itu kan berperang puluhan kali. Iya kan, pemimpin perang jadi puluhan kali. Sementara Yesus nggak pernah memimpin perang. Murid-murid Yesus nggak pernah memimpin perang. Bahkan Musa pun, sebenarnya Musa itu bukan untuk memimpin perang, memerangi bangsa Kanaan. Tujuan utama Allah mengutus Musa untuk menuju tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sana, Bro. Tetapi mengapa menjadi bangsa Israel itu menghukum atau membinasakan bangsa-bangsa Kanaan itu? Karena bangsa-bangsa Kanaan itu menolak mereka, menolak Tuhan, menolak berkat,
Ya dikutuk. Karena memang janji Allah kepada Abraham apa? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Kejadian 12. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi Bro Juma, kalau memang Bro memahami data-data ini secara secara menyeluruh, maka sesungguhnya Bro itu sudah banyak sadar hari ini melalui apa yang saya jelaskan. Jadi itu ya. Jadi hukum Musa dengan hukum Yesus itu sejalan. Mengenal Allah yang Esa, bukan tauhid. Karena tauhid itu yang banyak dijadikan satu. Kalau Esa memang satu-satunya dan hanya satu-satunya yang layak disembah, dan itu ajaran iman Kristen. Karena Allah yang Esa yaitu Bapa di surga, Adonai Elohim, yang berteofani untuk konteks PL, yang berinkarnasi firman-Nya untuk konteks PB. Itu Bro ya. Oke, mungkin Bro Malikil ada mau disampaikan? Saya pikir saya sudah menjelaskan dengan jelas. Pak Malikil, Bang Malikil, silakan. Oke, akhirnya. Oke, jadi gini ya. Jadi hal yang terbesar yang selalu ditanyakan oleh kawan kita semua, yaitu tentang Exodus, ya, penyelamatan, ya. Itu atas janji Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyatakan janji itu bahwa akan datang kelahiran. Lalu Ke-mute kau Bro, ke-mute. Hah? Ke-mute? Halo? Silakan. Halo, Ya, oke. Kepada Abraham, di dalam Kejadian 26 ayat 4, katanya Tuhan berkata, olehmu segala bangsa mendapat berkat. Nah, persamaannya dengan Musa, ya, kenapa Tuhan memilih Mesir sebagai bangsa yang menjajah, yang memperbudak Israel? Karena bangsa Mesir itu di zamannya adalah bangsa yang paling kuat di seluruh dunia, di seluruh bumi. Di zamannya Mesirlah yang paling kuat. Kenapa Tuhan tempatkan Israel di sana? Kenapa Israel diperbudak oleh Mesir? Itu sebagai tipologi bahwa yang lebih besar dari Musa akan membebaskan dari perbudakan. Nah, tipologinya Musa itu sebagai pembebas umat Israel dari perbudakan di Mesir, yang notabene Mesir adalah bangsa yang terkuat di zamannya di muka bumi. Nah, Yesus tipologinya adalah yang membebaskan bukan hanya Israel tapi seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi itu sebatas tipologi. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Mesias yang lebih besar dari Musa itu membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi tentang soal bunuh-membunuh itu hal remeh-temeh bro. Semua manusia bisa membunuh. Tetapi tidak ada satupun manusia ya yang olehnya yang disertai Tuhan bisa membebaskan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Membebaskan Israel dari perbudakan. Jadi ini tentang konsep berkat bagi seluruh bangsa, keselamatan bagi seluruh umat manusia yang bersedia, yang mau menerima. Itu aja bro. Tetapi kalau kita mau bahas lebih ke bawah lagi, contoh ketika Musa itu tangannya disuruh masukkan ke dalam sakunya, keluar menjadi putih seperti salju. Jadi Mesias yang akan tampil nanti dia adalah ahli kusta. Ya, seperti yang dinarasikan di dalam Sanhedrin bahwa Mesias itu namanya ahli kusta. Nah, kalau Musa nubuatannya itu disematkan kepada Muhammad itu amat jauh. Karena Muhammad ketika menikahi seorang perempuan lalu kedapatan kusta langsung diceraikan, dan Muhammad bersabda di dalam suatu hadis berkata jauh juga ya. Oke, lalu Muhammad bersabda dalam suatu hadis, jika melihat seorang penyakit kusta, jauhilah karena kusta itu seperti singa. Jadi tidak ada kepenuhan di dalam pernyataan nubuatan tersebut atas Muhammad. Karena ada banyak kriteria, tetapi yang menjadi paling penting dalam hal ini adalah tentang Exodus. Ya, Musa ditipologikan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, yang adalah bangsa yang paling kuat di muka bumi. Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Itu aja yang paling penting bro. Lanjut. Bang Juma,
Iya, jadi karena tidak menemukan satupun yang sama seperti Musa, jadi wajarlah kalau saudara Erben dan juga saudara Herdi ya melarikan ke sana. Tidak apa-apa ya, itu adalah hak saudara. Tapi bagi saya itu menggelikan gitu loh. Kenapa menggelikan? Karena Tuhan itu memberikan suatu tanda kepada Nabi Musa yang harus sama seperti Musa. Jangan diasumsikan, dianalogikan, ditafsir-tafsirkan. Kenapa? Karena ada yang memenuhi syarat itu. Jangan karena Yesus tidak memenuhi syarat, kemudian Anda seenaknya saja mengambil tafsir-tafsir, wah seperti ini. Padahal itu tidak relevan. Cobalah jujur terhadap kebenaran, teman-teman. Bahwa yang sama seperti Bang Musa Zuma, itu memang sabar. Nanti ditanggapi. Bang Zuma maksa banget sih view-nya. Nggak Ya cuma nanggapin itu selanjutnya. Ya, justru yang kita lihat di sini teman-teman Kristen yang terlalu maksa. Yang tadinya Musa membebaskan secara fisik, ini sekarang membebaskan secara rohani. Perbudakan Mesir, perbudakan dosa. Padahal itu, sorry saya katakan, Yesus tidak pernah membebaskan orang dari dosa dengan cara-cara seperti yang saudara imani. Yesus membebaskan manusia Israel dari dosa dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu Anda lihat di dalam Ulangan 6 nomor 17, Ulangan 11 nomor 1. Itu kunci mengasihi Tuhan. Wajib mentaati peraturannya, baru masuk dalam kategori mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan dalam perspektif iman saudara, membatalkan semua hukum-hukumnya, menganggap hukum-hukumnya adalah kutukan, itu bukan mengasihi Tuhan, itu mengasihi pengajar-pengajar yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian mengasihi manusia. Mengasihi manusia seperti apa? Mengajarkan manusia untuk kemudian tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu yang Anda maksud mengasihi manusia? Oh tidak. Kata Yesus dalam kitab saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi manusia itu adalah Matius 5 nomor 19. Mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan mereka untuk melakukan itu. Itu baru mengasihi manusia. Tapi kalau yang seperti saudara katakan, itu bukan mengasihi, itu membinasakan manusia itu namanya. Kenapa? Anda mengajak manusia meninggalkan perintah Tuhan, menuju kepada perintah orang-orang yang justru Yesus sendiri tidak kenal. Kembali kepada topik saudara-saudara, saya belum menemukan satu indikasi kuat bahwa memang Yesus itu sama seperti Musa. Satu titik pun tidak ada. Dari aspek mananya? Dari aspek apa dari yang bisa kita nilai pada diri Yesus itu ada unsur yang sama seperti Musa? Nggak bisa, sama sekali nggak ada. Silakan. Menurut saya sudah jawab dengan panjang kali lebar beberapa item yang membuat bahwa nubuat itu tepat kepada Yesus. Tetapi mungkin Bro Juma tidak catat, ya saya sudah maklum saja, nggak apa-apa. Masih ada videonya kok, silakan disimak ulang. Yang berikut hukum Taurat itu kutuk. Bentar dulu aja. Nanti habis ini saya keluar, nanti dilanjutkan sama Bro Ajax. Tenang aja, nggak apa-apa. Jadi hukum itu kutuk. Kenapa disebut kutuk? Karena hukum Taurat itu tidak menyelesaikan dosa, tapi hanya menunjukkan dosa dan memberikan hukuman atas dosa. Contoh, mencuri, potong tangan kanannya, dia dipotong. Tapi dosa itu sendiri tidak selesai. Orang itu berhenti mencuri karena tangannya terpotong, bukan karena dia bertobat. Tetapi Yesus datang mengubah hukum itu. Diubahnya apa? Orang mencuri bukan tangannya dipotong, tapi karakter hakikat dosa itu yang dicabut dari hatinya. Maka tangannya tetap utuh, tapi dia tidak mencuri lagi karena hakikat dosa itu sudah diselesaikan. Itu yang dikerjakan Yesus. Baru Bro tadi mengatakan bahwa mengasihi itu artinya melakukan hukum Taurat. 1 iota pun dalam hukum Taurat itu tidak boleh dihapus. Catatan yang penting mau saya sampaikan sama Bro Juma, seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab Taurat, bahkan kitab para nabi dan kitab Zabur, sampai hari ini masih dilestarikan oleh orang Kristen. Yang tidak melestarikan hukum itu adalah agama Islam. Kitab Bro. Bahkan kalau saya berbicara agak gas sedikit, Nabi Bro melanggar 10 hukum Taurat. Nabi Bro sendiri. Itu kamu harus sadar. Jadi kamu jangan terlalu pede berbicara hukum Taurat itu titik dan koma.
Yesus menggenapi, menyempurnakan hukum-hukum itu. Kenapa? Karena Yesus lebih tinggi daripada hukum. Karena dia adalah firman Allah, sang pembuat hukum. Dia bisa membatalkan hukum yang dibuatnya. Dia bisa menggenapi hukum yang dibuatnya. Dia melaksanakan hukum yang dibuatnya. Kalau Nabi Bro itu, saya bertanya-tanya. Kalau kita mau teliti kehidupan Nabi Bro itu, 10 hukum Taurat dilanggar semua. Harus menyembah kepada Adonai Elohim. Nabi Bro menyembah kepada Allah UCT, Tuhan negeri Mekah. Itu udah jelas. Menguduskan hari Sabat, Bro, hari Jumat. Itu udah jelas. Baru apa lagi? Jangan mengingini istri orang lain. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Mencuri sama yang merampok, nggak boleh. Kalau mau dibahas satu demi satu mengerikan, itu bagiannya Maliki biasanya. Jadi Bro Juma, saya katakan gini ya. Kalau Ulangan 18 ayat 18 persis kata demi kata kepada Yesus, artinya seperti yang kau inginkan. Maka saya katakan, ya sudahlah, berhenti kita dialog. Karena klaimmu pun tadi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad tidak cocok sama sekali. Makanya saya buat tadi beberapa item. Item yang saya buat tadi itu lebih cocok kepada Yesus, tapi sangat bertentangan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu sekarang katakan tidak lagi kepada Nabi Muhammad, bagus. Kemudian kamu bilang Siddhartha Gautama. Ya saya nggak mau bahas Siddhartha Gautama. Urusan Siddhartha Gautama itu biarlah. Ya, saya nggak mau bahas itu. Tetapi yang pasti dari premismu dari tadi saya tanya, apa item-item yang Bro bisa buat yang menyatakan Ulangan 18 ayat 18 itu kepada Muhammad. Sedangkan item yang saya buat dari hasil penggalian saya berdasarkan data, itu tepat kepada menunjuk kepada Yesus, karena saya sudah buat itemnya. Kalau persis seperti yang kamu mau kepada Nabi Muhammad dan kepada Yesus tidak bisa. Tetapi orang Kristen bisa menerima itu. Kenapa? Karena namanya pewahyuan di dalam kitab-kitab PL itu selalu berupa progresif. Dan nubuat itu tidak pernah dituliskan langsung plak-plok, bukan begitu. Itu namanya nubuat. Karena nubuat itu penyingkapan akan sesuatu yang akan terjadi. Dan itu diberitahukan secara samar-samar. Tetapi akan dimengerti jelas ketika nubuat itu tergenapi. Itu prinsip pewahyuan nubuat dalam konteks PL. Tapi hal ini Bro nggak pahami, jadi saya sudah kasih tahu. Kalau Bro nggak mengerti lagi ya saya sudah kasih tahu, itu aja tujuan saya. Oke, silakan lanjut. Saya izin pamit moderator ya, host. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Maliki, lanjutkan yo. Thank you. Oke, Bro, monggo. Ya. Silahkan. Pikir udah jelas tadi Bro Erben sama Bang Malikil kita sudah jelaskan, tapi Abang Zuma ini muternya ke sana lagi. Ya itu esensi dari view kita, view orang Kristen. Ya, jadi kalau emang berbeda ya mau diapain lagi. Silakan Bung Ajak. Si Bang Arjuna silakan. Oke, baik. Saya sedikit menanggapi ya beberapa poin yang dibawa Zuma. Zuma mengatakan bahwa Musa membebaskan dengan membunuh ya. Membunuh dan demikian juga menyamakan Muhammad ya dengan membunuh ya. Kemudian masuk ke tanah Kanaan, Musa juga memerangi gitu. Seperti Muhammad masuk ke Medina memerangi ya. Seperti itu. Yang saya mau katakan di sini lucu ya. Maksudnya sesudah Musa dipanggil oleh Tuhan di Gunung Herop, Musa tidak pernah dengan tangannya sendiri Bang Arjuna suaranya hilang. Kepada bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian, tidak pernah dengan tangannya sendiri Musa membunuh bangsa Mesir. Perlu diingat ya, tidak pernah Musa dengan tangannya sendiri membunuh bangsa Mesir. Berbeda dengan Muhammad jika Anda samakan. Itu poin pertama. Poin kedua,
Musa tidak pernah masuk ke tanah Kanaan lalu memerangi. Bahkan Musa tidak pernah memerangi bangsa-bangsa sekitarnya setelah Joshua. Jadi Musa tidak pernah melakukan memerangi itu. Anda keliru besar ketika menyamakan Musa dengan Muhammad memerangi bangsa sekitarnya. Musa tidak pernah melakukan hal itu. Jadi itu argumen Anda, argumen yang salah dan keliru besar. Tunjukkan kepada saya sebelum Musa dipanggil, setelah Musa dipanggil di Gunung Herop untuk mengatakan kepada bangsa Israel agar keluar dari bangsa Mesir. Itu semua dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tidak pernah dengan tangan Musa. Ketika Tuhan memberikan tula-tula, Musa tidak melakukannya. Bukan Musa yang melakukan, tetapi Tuhan sendiri yang melaksanakannya. Ketika Musa membunuh bangsa Mesir, prajurit Mesir, Tuhan juga yang melakukannya. Ketika Musa melewati Laut Tebarau, itu Tuhan sendiri yang menenggelamkan, bukan dengan tangan Musa. Anda keliru besar. Jadi 2 poin itu saja Anda sudah salah besar. Oke. Belum yang Terima kasih, lain-lain ya. Ketika Anda mau menyamakan Musa dengan Muhammad. Terima kasih Bang Arjuna. Silakan Pak Bang Jum. Bang Jum. Baik, makasih teman-teman. Ya, jadi kita upayakan untuk edukasi mungkin ya untuk teman-teman yang ada di bawah. Jadi gini, saya tanggapi dulu Saudara Erben. Seperti Musa meninggikan patung ular, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Berarti yang sama seperti Yesus ini adalah ular tembaga, bukan kepada Musa. Itu kelirunya di sana. Lalu kemudian Saudara Erben mengatakan Yesus tidak pernah memimpin perang. Ya, ini sudah membuktikan bahwasanya Ulangan 34 nomor 10 tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit dari tengah-tengah Israel. Itu catatan penting buat saya. Ya. Lalu kemudian teman-teman, kita melihat bagaimana setelah Musa ada pengikutnya bernama Yosua. Yosua bin Nun ini kemudian meneruskan misi Musa. Sama seperti Umar bin Khattab meneruskan misi Nabi Muhammad SAW. Jadi kategori ini tidak bisa kemudian disanggah bahwasanya memang mau dipaksakan seperti apapun, ya Yesus itu tidak akan duduk sama seperti Musa dari aspek manapun. Lalu kemudian dikatakan oleh Saudara Erben tadi, di dalam Al-Quran itu bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu melanggar hukum Taurat. Pelanggarannya kemudian 10 hukum Taurat itu dilanggar. Padahal dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas, hukum Taurat itu jelas ada yang sama dengan hukum-hukum itu. Tiada Tuhan selain Allah, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu Al-Quran Al-Asyar ayat 23. Jangan menyembah berhala. Itu jelas diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 2. Banyak dalil yang kemudian 10 hukum Taurat itu tertera di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu hanya tuduhan. Nah, sedangkan Kristen ini kalau dikatakan bahwa firman itu kutaruh di mulutnya, Nabi itu aku akan menaruh firman di mulutku. Saudara-saudara Kristen kemudian menjadi Kristen, itu bukan karena aspek perintah dari mulut Yesus. Seperti dihilangkannya hukum Taurat. Itu dari mana? Sejak kapan Yesus memerintahkan untuk ditinggalkan hukum Taurat itu? Sejak kapan Yesus kemudian mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Tunjukkan dalilnya, kalau ada. Tapi kalau ajaran Kristen yang mengambil dari data-data ajaran Paulus memang betul. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang yang sakti mana ini? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Ternyata teman-teman Kristen lebih mengikuti perkataan Paulus, tidak lagi melakukan hukum Taurat. Nah, itu satu. Kemudian ketika dikatakan saya
dituduh katanya saya mengatakan tidak cocok pada Rasulullah. Saya katakan saya tidak ingin mengangkat tokoh dari Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang sama seperti Musa. Tapi saya digiring ke sana sehingga saya menjelaskan dan memaparkan poin-poin itu. Sementara yang saya inginkan itu adalah teman-teman Kristen saya yang saya kasihi di sini itu tampil sebagai orang yang profesional menjelaskan kesamaan antara Musa dengan Yesus alaihissalam. Tapi sampai sekarang udah berjam, saya tidak temukan itu. Nah, muncul lagi saudara kita satu, Arjuna. Lagi-lagi melakukan sesuatu yang tidak benar menurut saya. Dia katakan Nabi Musa itu tidak pernah membunuh, kata dia. Artinya Anda tidak belajar dari kitabnya orang Yahudi. Anda cuma ngambil tempel di kitab Anda, tapi Anda tidak mendalami. Keluaran 2 nomor 11 nomor 12. Musa membunuh orang Mesir lalu menyembunyikan mayatnya ditimbun dengan pasir. Itu Musa loh. Musa dengan tangannya sendiri membunuh orang yang lagi berkelahi. Dia membunuhnya dan mayatnya disembunyikan di dalam pasir. Baca data itu. Itu oleh-oleh buat saudara Arjuna. Keluaran 2 nomor 11 nomor 12 supaya dicatat. Jadi sedikit lagi dari saya ya teman-teman. Di sini sudah mau zuhur. Kebetulan saya di Makassar ini, jadi mau zuhur sedikit lagi. Saya katakan bahwa saya menghargai iman saudara yang mengatakan nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus alaihissalam, Yesus Kristus ya. Saya hargai itu. Tapi tolonglah kita jujur pada fakta yang ada. Dari aspek mana Musa itu sama seperti Yesus? Dari aspek mana kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai acuan? Oh ya, nabi yang sama seperti Musa itu Yesus. Dari aspek mana kira-kira? Kalau ada yang sudah bisa temukan itu aspek mana, undang saya untuk membahas ini. Mudah-mudahan saya bisa memahami bahwasanya betul Yesus alaihissalam yang adalah nabi bagi Islam, rasul bagi umat Islam itu betul sama seperti Musa. Tapi kalau hanya seperti yang tadi, saya belum menemukan itu. Terima kasih teman-teman, silakan. Saya sedikit menanggapi ya. Saya sedikit menanggapi Suma ya. Perkataan saya tadi kayaknya kupingnya kurang dengar di Suma. Setelah Musa dipanggil, aku tahu bahwa Musa itu pernah membunuh ketika salah satu pengawal ya, perbudakan ya, membunuh orang Mesir, itu aku tahu. Tetapi aku mengatakan setelah, lu kuping pakai gitu. Makanya lu dengar pakai kuping, jangan dengar pakai mata. Aku bilang setelah Musa dipanggil di Gunung Horeb dan kembali ke Mesir, lu pakai kuping. Nah, kalau lu pakai kuping, lu jawabnya pakai lu jawab dengar di kuping gitu. Jangan lu mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan Musa tidak pernah membunuh. Saya mengatakan setelah Musa dipanggil oleh Tuhan di Gunung Horeb. Makanya dengar tuh pakai kuping, bro. Itu setelah Musa dipanggil Tuhan di Gunung Horeb dan kembali ke Mesir dan memberitahu kepada bangsa Israel agar kembali ke tanah Kanaan, tidak pernah satu kali pun Musa dengan tangannya membunuh manusia. Gua bilang begitu, pakai kuping nih, bro. Dengar pakai kuping. Dan Musa tidak langsung menyerang bangsa-bangsa. Tidak perbandingkan dengan Anda. Lalu Anda memframing bahwa itu sekedar cocok ya, kalau mau analogikan seperti itu. Oke lah, kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak merujuk kepada Muhammad, bahwa itu dimenubuatkan untuk Muhammad. Tetapi saya mau bertanya kepada Anda, itu nubuatan untuk siapa kalau bukan untuk Yesus? Siapa yang diberi firman di dalam mulut? Siapa yang menyampaikan firman keluar dari mulutnya sendiri? Siapa selain Yesus? Dan siapa yang melakukan ajaran kasih selain Yesus? Yang menerapkan ajaran kasih sesuai dengan 10 perintah Allah tadi? Lu jawab itu, makanya dengar itu pakai kuping, bro. Lu mau ngajarin gua bahwa gua nggak tahu bahwa Musa pernah membunuh seorang Mesir, seorang pengawal, itu lu salah. Gua nggak mengatakan seperti itu. Jangan ngajarin gua, bro. Makanya dengar pakai kuping, bro. Lanjut. Oke, Pak Malik, nanti dia lagi sama Pak.
Iya, mungkin bro Temu kita sama kasih Zuma ya. kesempatan, kita kasih kesempatan kawan kita Suma selesaikan dengan Bro Arjuna, Bro Host. Silakan Bro Suma. Cuma Ya, baik, makasih ya. Jadi perintah setelahnya itu adalah perintah membunuh itu terlalu banyak untuk Musa. Tumpas segala apa yang bernapas, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintah Tuhan setelah Musa itu menerima perintah di Gunung Horeb. Cuman memang tidak dijelaskan Musa membunuh si fulan, Musa begini, tapi perintahnya kemudian tumpaslah. Itu Musa praktekkan, Bung. Tapi nggak dijelaskan dia membunuh siapa. Hanya dikatakan bunuhlah semua apapun yang bernapas. Bukan cuman manusia, hewan pun disuruh bunuh. Apapun yang bernapas itu harus dibasmi. Kemudian ketika saudara bertanya kepada saya, Nabi yang sama seperti Musa, tadi saya sudah jelaskan lebih dulu. Dengan gugurnya Yesus, maka harus tampil tokoh yang kemudian sama seperti Musa. Saudara-saudara dari Israel, dari tengah-tengah mereka, dari saudara-saudara mereka. Saudara Bani Israel itu tentu adalah Bani Ismail. Gitu yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwasanya Nabi itu harus dari Bani Israel, itu menyalahi konsep. Itu menyalahi konsep. Karena tidak seperti itu data yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 18 itu jelas dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Ya, sama seperti Musa. Jadi kita harus mencari nabi yang sama seperti Musa itu. Tadi di awal saya katakan saya tidak ingin mengangkat Rasulullah Muhammad SAW. Kalian pasti tolak. Tapi tolong buktikan bahwa Yesus itulah yang Anda maksud sama seperti Musa. Tapi sampai pada detik ini tidak satupun di antara kalian yang bisa membuktikan. Yang malah Anda buktikan, Erben buktikan Yesus sama seperti patung tembaga. Ada lagi tadi yang membuktikan bahwa Yesus itu justru malah sama seperti Siddhartha Gautama. Lalu seperti Musanya di aspek mananya? Tidak bisa Anda tentukan itu, tidak bisa Anda jelaskan kepada saya. Karena memang nggak ada, karena memang bukan Yesus. Nah, kalau kita berbicara mengenai indikasi ini jelas dikatakan bahwa aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Firman di dalam mulutnya berarti Nabi itu akan menyampaikan firman selayaknya Musa menyampaikan firman. Musa menyampaikan firman. Lalu kemudian kaumnya mengikuti firman itu. Lalu kemudian Musa alaihissalam juga punya kitab. Nah, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Berarti sang nabi harus menerima firman, harus menyampaikan firman. Firman itu harus kita buktikan mana. Nah, sekarang kalau kita cari Al-Qur'an, cari firman dari Yesus, yang mana firman dari Yesus? Kita lihat Lukas, Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita. Itu firman, tapi dari mulut Lukas. Apakah Lukas ini sama seperti Musa? Begitu juga Markus, Yohanes, Matius, Paulus. Apakah mereka ini sama seperti Musa? Tentu tidak. Yesus aja kagak, apalagi mereka. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya pada saat penerimaan wahyu pertama, teman-teman, Iqra. Rasulullah diminta untuk mengulangi. Kenapa? Karena firman itu harus diulang, harus berada di mulut Rasulullah. Rasulullah harus melafalkan lafaz yang diperintahkan untuk disampaikan. Maka dikata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia baca, dan itu seterusnya terjadi selama kurang lebih 23 tahun. Rasulullah menerima firman di mulutnya, lalu dengan mulutnya sendiri dia sampaikan kepada para sahabatnya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau Yesus menerima firman, mana firman Yesus? Yang ada adalah firman Lukas, firman Matius, firman Yohanes. Mereka menuliskan hanya berdasarkan terhadap kesaksian-kesaksian. Bukan dia mendengarkan dari firman yang terlontar dari mulut Yesus. Dan Yesus tidak ada legitimasi terhadap perjanjian baru bahwa itu adalah firmanku, nggak ada. Silakan, saudara. Iya. Terima kasih. Bukan ates, direspon. Bukan ates dulu. Saya mungkin sedikit saja, nanti dilanjutkan Bang Ateis ya. Sedikit aja. Tadi Suma mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan membunuh, membasmi, dan memerangi ya. Bro Erben membawa narasi, dia mengatakan tidak ada prakteknya. Yang gua tanya itu praktek, bro. Lu ngerti nggak? Lu sendiri mengatakan minta prakteknya.
Lu tadi di awal lu mengatakan bahwa tidak ada tidak prakteknya seperti itu. Sekarang ketika firman itu ada, tetapi yang gua minta itu praktek setelah Musa dipanggil di Gunung Herok, di Gunung Horeb. Jadi lu ini gimana ya? Gua itu minta praktek. Itu tiba-tiba lu kembali lagi seperti mengatakan bahwa Musa itu diperintahkan, tetapi Musa tidak pernah mempraktikkan dengan tangannya sendiri, bro. Gua itu minta itu, bro. Singkat aja sebenarnya, lu ini kemana-mana gitu. Silakan dilanjutkan, Om bukan ateis. Silakan Om bukan ateis. Silakan. Bang Zuma tadi muter-muter terus ke situ terus. Dan fungsi dari ular tembaga itu apa sih? Ditinggikan. Jangan menyamakan Yesus Kristus itu dalam view-nya. Oh, Yesus Kristus itu harus disandingkan dengan ular tembaga dalam konteks Yesus Kristus itu adalah ular tembaga. Maksudnya gini loh. Kita harus memaknai ular tembaga itu sebagai fungsi. Fungsi Yesus Kristus itu di dalam ular tembaga itu tipologi ya. Ini jenis tipologi lagi ya. Itu adalah ular tembaga itu menyembuhkan orang-orang Israel pada saat itu. Mereka yang tadinya mau mati sampai nggak jadi mati karena ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa itu. Nah, tipologi ini ada dan berkesesuaian dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu disalibkan untuk menyelamatkan manusia-manusia yang harusnya berakhir mati. Pada hakikatnya harusnya mati karena dosa-dosanya, jadi hidup karena pengorbanan dari Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Bang Erben tadi udah menjelaskannya dengan sangat baik dan sangat tepat ya. Nah, kemudian selalu ditekankan bahwa fungsi dari Musa itu apa sih? Musa menyelamatkan orang Israel. Selalu berkali-kali dikatakan Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Demikian pun Yesus Kristus di dalam misinya yaitu menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya supaya dosa itu tidak supaya dosa itu tidak membelenggu manusia itu, tetapi bebas dari dosa itu sendiri. Itu aja. Fungsi Musa, fungsi Yesus menyelamatkan orang Israel, tapi Yesus menyelamatkan seluruh orang-orang di muka bumi ini. Om bukan ateis, lanjutkan silakan. Bukan ateis. Kita kasih kesempatan untuk Om bukan ateis. Sebentar ya. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua, siang Pak Zuma, selamat siang Siang, Prince, Bang. selamat siang Forbi, selamat siang teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Saya memang posisi lagi di jalan teman-teman ya, mau tausiah di beberapa gereja. Nggak, itu bercanda. Jadi begini, saya ada beberapa catatan ya. Saya masuknya pun pas pertengahan ya. Jadi saya tidak mengikuti dari awal apa yang sedang dibahas. Ya, saya harus jujur mengatakan ini. Artinya bahwa tidak secara runut saya mengikuti pembahasan ini dari awal sampai sekarang ini. Karena sekali lagi saya masuknya pas pertengahan. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama adalah misalnya terkait dengan kalau tidak salah tanggap tadi bicara tentang kasih Tuhan. Ya, kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi ya. Bicara tentang kasih Tuhan, maka tanggapan saya begini. Ini yang catatan saya yang pertama. Bicara tentang kasih Tuhan dalam konteks klaim iman, hanya di dalam iman Kristen yang bisa kemudian menunjukkan bahwa bicara tentang kasih Tuhan itu rasional dan realistis. Nah, ini ya yang pertama. Kalau kita ngomongin tentang kasih Tuhan, hanya di dalam iman Kristen kasih Tuhan itu rasional dan realistis. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena semua orang akan mengklaim bahwa Tuhan mengasihi saya. Misalnya kemudian kita mengaitkan dengan konteks keselamatan gitu ya. Semua agama akan mengklaim bahwa Tuhan pun menyelamatkan saya pun pasti akan masuk surga. Tapi klaim itu hanya sebatas itu dan titik di situ doang. Udah stop di situ. Nah, pertanyaan yang konkretnya adalah begini.
kasih Tuhan itu dinyatakan dinyatakan secara realistis, realitanya itu seperti apa. Nah, kalau di dalam iman kekristenan, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu, Tuhan tidak hanya ngomong, misalnya tadi saya sebutkan bahwa kita ngomong tentang keselamatan, Tuhan tidak hanya mengklaim bahwa nanti gua menyelamatkan lu, udah yang penting lu percaya dan bla 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 melakukan perintahku. Tetapi itu dinyatakan ketika Tuhan Yesus hadir gitu ya. Tuhan hadir dan menyatakan kasihnya. Itu jelas, itu nyata, dan argumentasi historisnya kan bisa mendukung itu ya. Musa dan ini, yang kedua, yang kedua, tadi saya mendengar bahwa saya salah tangkap, tolong nanti diluruskan. Tetapi ini yang kedua. Yang kedua adalah terkait dengan misalnya apakah Yesus tidak mengkritik para ahli Taurat? Apakah Yesus tidak melakukan itu? Kalau kita baca di dalam Injil Matius, Yesus juga memang benar-benar melakukan kritik terhadap para ahli Taurat dan praktek terhadap Taurat yang tidak konsisten dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Anda bisa baca itu di dalam Matius ya, Matius pasal 23. Di sana misalnya dikatakan dari ayat 13 dan seterusnya, Yesus selalu mengkritik, mengatakan bahwa celakalah kalian ahli Taurat, orang-orang Farisi dan seterusnya. Itu kritik Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, yang berikut, apalagi tadi catatan saya lupa nih. Oke, itu aja dulu dah. Ya, karena ini saya lagi di jalan juga. Nanti misalnya, yang terakhir nih, yang terakhir tentang klaim dari Bang Zuma bahwa yang terakhir bahwa klaim dari Bang Zuma terkait dengan siapa yang kemudian bisa sama seperti Musa. Nah, ini. Dan indikasi atau asumsi saya adalah bahwa Bang Zuma kemudian mau merujuk kepada Muhammad, penggenapan dari apa yang dilakukan oleh Musa. Dan kemudian dia mau menyamakan itu. Bagi saya hal penting yang harus kemudian dijawab oleh Bang Zuma adalah, apakah dalam konteks tradisi kenabian, ya Bang Zuma ya, apakah dalam konteks tradisi kenabian, Muhammad pun termasuk di dalam tradisi kenabian Yahudi? Itu dulu Bang Zuma. Ya, itu mungkin yang harus diperjelas. Sekali lagi, apakah di dalam konteks tradisi kenabian, Muhammad pun masuk di dalam tradisi kenabian? Nah, kalau kita ngomongin tentang tradisi kenabian, Bang Zuma, maka ada dua hal penting. Tradisi kenabian itu tidak terlepas daripada hukum pemilihan. Nah, kalau kemudian memang misalnya Anda harus menjawab itu, ya kan saya dan sepemahaman saya dan apa yang saya tahu, saya pelajari, saya baca, gelar dia sebagai kenabian. Muhammad tidak terkait dengan tradisi kenabian dalam tradisi kenabian dalam konteks. Ya, silakan Bang Zuma direspon. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi pandangan kita tentang Nabi itu berbeda. Bahkan pandangan kita tentang Rasul pun berbeda. Jadi kalau saudara saya ini bertanya tentang kenabian, ya bagi kami umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada para nabi, yang mana nabi-nabi ini justru tidak dinabikan di teman-teman Kristen seperti Daud, Adam, Abraham, Ibrahim, dan seterusnya. Jadi penilaian kita terhadap tradisi tentang kenabian itu tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena yang kami maksud nabi adalah mereka yang mendapatkan wahyu. Dan yang kami maksud rasul adalah mereka yang menerima wahyu dan memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu rasul. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara tentang itu, ya, tidak akan nyambung kemudian ketika saya mengatakan bahwa Nuh, Abraham itu bukan dari
Israel untuk kemudian Anda mengatakan tradisi kenabian. Sementara orang yang saya sebutkan ini di pandangan Islam itu adalah seorang nabi. Tapi kan tidak masuk dalam tradisi Yahudi. Jadi tradisi Yahudi itu bukan menjadi acuan. Gitu Bang. Jadi saya katakan begini. Sedikit. Sejauh ini saya belum menemukan adanya indikasi Yesus itu sama seperti Musa. Sampai sekarang. Silakan. Saya tanggapi sepotong terkait dengan tradisi kenabian ya Bang ya. Ini sekali lagi saya minta maaf, waktu pun memang terbatas untuk kita bahas secara menyeluruh. Tapi begini, saya janji kalau misalnya Bang Zuma live lagi atau gabung, boleh Bang, secara khusus kita bicara tentang tradisi kenabian ya Bang ya. Baru nanti apakah kemudian kita bisa melihat apakah Muhammad ini terkait dengan tradisi kenabian dalam konteks Yudaism atau tidak ya Bang ya. Mungkin next ya, karena ini sudah saya harus keluar dari mobil, sudah sampai, saya sudah ada dari tadi parkir di depan tempat untuk masuk dan mau belajar sedikit tentang firman Tuhan. Saya janji nanti kita bahas secara khusus Bang. Kita bahasnya tentang tradisi kenabian. Dalam konteks Yudaism. Baik. Thank you Bang Zuma. Baik. Saya pikir boleh lanjut dengan Bang Zuma. Cuman yang menjadi poin saya di sini, sekali lagi misalnya yang tadi saya sampaikan Bang Zuma ya, bahwa misalnya kita bicara atau mau mengaitkan dengan gelar kenabian yang diberikan kepada Musa, itu kan sekali lagi tidak terlepas dari beberapa tradisi tadi disebutkan, tradisi pemilihan, tradisi perjanjian dan sebagainya. Nah itu harus terkait tuh, harus terkait. Kalau tidak terkait maka kesimpulan sementara saya misalnya Muhammad tidak terkait dalam konteks Yudaism, maka Muhammad memang tidak bagian daripada tradisi kenabian Yahudi. Tapi memang ini catatan saya dulu. Kita bicara tentang tradisi kenabian sebelum Israel menggunakan gelar kenabian itu dalam konteks Timur Tengah kuno, dalam konteks Babylon, dalam konteks Mesopotamia, orang-orang juga sudah mengenakan yang namanya kenabian itu. Tapi dengan definisi yang nanti saya sampaikan kalau next kita ketemu lagi ya. Udah, thank you Bang Zuma, thank you semua. Oke, teman, hati-hati, jaga diri. Oke, sip. Ya, saya juga mungkin pamit ya, saudara-saudara. Oke, siap Bang. Saya cuma ingin berpesan kepada saudara Fortune bahwasanya saya minta maaf kalau Anda hanya menemukan dari sisi saya menghujat ya. Tapi di tempat-tempat lain saya juga berdialog dengan saudara-saudara kita yang Kristen dengan cara edukasi. Artinya bahwasanya saya itu mengikuti warna. Ketika teman-teman itu menghujat, maka saya akan melakukan penekanan supaya hujatan itu tidak berlangsung lama, karena akan berdampak negatif terhadap dua agama, khususnya terhadap bangsa kita ini. Jadi mungkin saudara belum kenal saya lebih lama, sehingga mungkin yang ada di informasi di Anda bahwa Bang Zuma itu adalah penghujat, penista dan seterusnya. Buktinya pendeta besar semacam Pak MYM itu mau berdialog dengan saya dan kami berdialog dengan baik. Kalau misalnya ada penekanan-penekanan, suara tinggi dan seterusnya, saya rasa itu adalah dampak psikologis ketika kita berdialog beda keyakinan. Saya rasa itu biasa. Tapi Anda boleh cari di mana saya pernah menista secara langsung, dalam arti kata menghujat Tuhan saudara, dalam arti kata monolog atau menghujat dengan sengaja, itu tidak pernah saya lakukan. Karena saya mencintai teman Kristen. Saya punya adik, saya punya kakak, itu saudara angkat dan sampai sekarang kami masih makan bersama. Jadi tidaklah mungkin kemudian saya itu tampil sebagai penista dan penghujat. Cuman memang banyak yang memframing Bang Zuma itu adalah penista dan penghujat. Percayalah teman-teman, saudara-saudara, bahwasanya keberadaan kita sebagai saudara dalam nuansa kerangka bernegara itu harus kita perbaiki bersama. Kalau misalnya toh saya terbukti menghujat, menista, ya bukankah di dalam agama Kristen itu ada ajaran kasih, memaafkan, dan kemudian memberikan ruang kepada orang untuk bertobat. Begitu juga saya memandang teman-teman Kristen itu sama seperti umat Islam, bahwa ada di kalangan umat Islam juga yang gemar menista, menghujat dan apapun itu. Begitu juga di agama-agama yang lain, tapi itu oknum. Untuk itu saya minta kalau saya datang ke sini
di tempat teman-teman ya, kalau saya menghujat langsung di-kick. Tapi kalau selama saya tidak menghujat, mari kita dialog dengan cara-cara yang baik. Dan saya salut kepada saudara semua, ya, adik-adik saya, mungkin saya yang paling tua di sini, dengan memberi ruang kepada saya untuk berdialog, menambah wawasan saya, dan kiranya itu bisa mempererat persaudaraan kita. Sudah 50 ya, Bro Zuma? Gimana? Bro Zuma sudah 50 ya? Saya sekarang 43. Ya, menuju ke 50 lah. Ini kan namanya asumsi, saya aja udah mau 50 gitu. Tapi suara saudara saya ini masih, saya juga senang ya, kayak saya SMA. apresiasi ya. Maunya diskusi itu seperti ini, Zuma. Jangan dipotong-potong. Ya, betul. Ya, saya terus terang aja tidak suka dipotong-potong gitu. Saya senang ketika diskusi itu mungkin memakai paspor silakan, walaupun tidak pakai timer. Kita itu menggunakan paspor silakan. Jadi ada attitude dan etika di situ gitu. Baik. Jadi nanti kalau saya datang, artinya saya itu datang untuk belajar juga kepada teman-teman, mencatat apa-apa yang Anda sampaikan yang masih baru bagi saya, dan itu saya jadikan referensi atau kisi-kisi dalam belajar. Saya kira begitu, saudara-saudara saya pamit ya. Terima kasih atas ruang dan waktunya. Insya Allah nanti saya akan kesini lagi. Kalaupun saya nanti kesini menggunakan akun Bang Zuma, ya dinaikkan aja. Kalau saya menyalahi aturan saudara-saudara, saya di-kick aja, nggak apa-apa. Begitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada saudara, dan terima kasih atas perhatiannya. Semangat siang. Assalamualaikum. Mungkin lagi Terima kasih Bang Zuma, luar biasa hari ini. Makasih. Siap. Dan juga attitude Bang Zuma hari ini buat saya terbelalak, terkejut. Wah, luar biasa ya Bang Zuma. Makasih Adinda yang baik hati, kacamatanya bagus sekali kulihat. Udah ya, saya pamit ya. Yuk mari. Ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat zuhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat ganteng dan sahabat cantik saya berada pada hari Ahad ini, kita telah menyaksikan bahwa umat Islam itu bisa berdialog dengan siapapun di ranah yang edukatif, selama umat Islam itu diberi ruang untuk memberikan satu pemahaman yang dipahami oleh umat Islam terkait dengan apa yang kemudian kita jadikan sebagai gambaran iman seorang muslim. Jadi ya, kita mau kita mau dibawa ke ranah apapun, ketika dialognya itu baik, maka kita pun bisa berlaku baik. Umat Islam itu adalah kader-kader insan yang memiliki rahmat, ya. Jadi jangan dikira Bang Zuma itu adalah sosok yang menakutkan. Wah, jangan begitu. Ya, ini harus kita hapuskan ya di atas negara Republik Indonesia ini, bahwa Bang Zuma itu adalah orangnya sangar, Bang Zuma itu penghujat, Bang Zuma itu penista. Tidaklah kawan-kawan. Ya, Bang Zuma itu orangnya yang saya tahu ya, selama saya sama-sama ya, sejak saya kenal beliau, sejak kenal beliau, beliau itu orangnya sederhana kok. Dia mengikuti irama, tapi meskipun beliau itu keras, dia tahu, dia paham tentang batasan-batasan yang kemudian seperti apa dia harus berlaku, seperti apa dia harus berbuat. Ya, setahu saya selama ini saya dampingi beliau, Bang Zuma itu gak pernah mencerminkan satu karakter yang karakter yang beringas atau karakter yang sifatnya seperti orang yang membuat orang lain sakit hati. Tidak. Beliau itu lebih cenderung kepada pembinaan mental, dalam hal ini spiritual, dan juga pembentukan cara berpikir di dalam memahami dan menerima suatu objek pembicaraan. Itu yang saya tahu. Ya, beliau itu tidak pernah kemudian mendasari penyampaiannya itu dengan kebencian. Cuman Bang Zuma itu kalau agamanya yang dihina, Tuhannya yang dinista,
kitabnya yang direndahkan. Nah, di situ Bang Suma biasanya akan melakukan metode-metode yang menjadi karakter beliau di dalam menjelaskan sebuah pemahaman terhadap inti Islam itu sendiri. Tapi kalau dikatakan orang baik dijahatin, orang yang santun dikasarin, itu nggak berlaku bagi Bang Suma. Itu yang saya tahu. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwasanya itu karakternya Bang Suma itu penista, penghujat seperti yang tadi ya kan, begitu Bang Suma datang, jangan naikkan Bang Suma, dia itu begini, dia itu, oh Anda belum tahu. Anda belum tahu. Anda kalau ketemu langsung dengan Bang Suma baru tahu, oh ternyata orangnya begini. Bang Suma itu ternyata ya tidak seperti apa yang kita lihat. Justru Bang Suma itu muncul kemudian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Ya, dalam arti kata bahwasanya ayo mari kita jabarkan apa yang kemudian diajarkan oleh nabi-nabi terhadap kaumnya. Ya, kita jadikan itu sebagai sebuah pengajaran edukasi yang menerangkan dua agama. Kalau salah silakan jangan diterima. Tapi kalau benar ya direnungkan, kan gitu ya. Yang pasti kemudian adalah Islam adalah insan yang mengajak manusia itu untuk menyembah kepada penciptanya sendiri. Ya, Islam itu mengajarkan itu. Makanya perintahnya jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Dengan cara yang baik pun kita bisa, ya kan? Kenapa bisa? Karena tadi pada saat Bang Suma mau ke atas itu saya melihat mereka tidak menghujat Islam, menghujat pribadi Bang Suma, yes, tapi tidak menghujat agama. Sehingga Bang Suma itu kalau dihujat pribadinya enggak masalah, dia enggak ini tidak berubah, dia punya karakter dalam penyampaian. Tapi kalau ketika kitab sucinya, agamanya itu spontan dari dalam. Tapi kalau pribadinya, Bang Suma, hari ini saya lihat kamu semakin ganteng, semakin gagah, Bang Suma tidak akan marah, karena itu pribadi. Ya, Bang Suma semakin maco, Bang Suma semakin manis, demi Allah saya tidak akan marah, saya tidak akan tersinggung, dan saya ikhlas dikatain begitu. Saya ikhlas, tidak mungkin saya marah. Tapi ketika agama saya yang kemudian dihujat, ya Rasulullah Muhammad SAW itu dinistakan, wah, disitulah biasanya Bang Suma itu ya akan melakukan penekanan yang pada prinsipnya itu adalah preventif terhadap terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan sebagai anak bangsa. Kan gitu ya. Malah pernah saya katakan bahwa kalau ada orang yang mengganggu non-muslim beribadah dan itu terjadi di depan saya tanpa asbab yang jelas, tanpa ada dasar hukum yang benar, maka saya akan berada di depan untuk menghalang. Bahkan mati untuk itu pun saya rela. Karena Islam itu tidak boleh kemudian kita mengganggu orang yang lagi beribadah, orang yang lagi melakukan penyembahan terhadap sembahan yang mereka imani. Kita tidak boleh mengganggu, apalagi sampai membom segala macam, itu nggak boleh. Ya, saya katakan saya orang paling pertama untuk menjaga itu. Tapi ketika agama saya diserang, akidah saya diobok-obok, saya juga yang paling depan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan sebagai garda terdepan membentengi umat ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, kalau Bapak Antonius ini ada kata-kata yang keliru, ada penyampaian yang kurang berkenan, selama Bang Antonius tadi mewakili Bang Suma tampil di tengah-tengah teman-teman Kristen, ada yang kurang maksimal pembahasannya, yang pasti poinnya adalah tunjukkan kepada saya, ya, tunjukkan kepada saya indikasi kuat bahwa nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus alaihissalam. Dan saudara-saudara menjadi saksi sejak hampir berapa jam kita? Hampir 2 jam kita berdialog membahas satu poin ini, ya. Tidak ada satupun di antara beberapa teman kita dari Kristen yang bisa menunjukkan satu data akurat bahwasanya nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus Kristus. Artinya bahwa Pak Antonius sudah bisa dilepas untuk masuk di kandang domba.
Karena dengan tenang Pak Antonius bisa mengurai penjelasan-penjelasan ilmiah yang berdasar terhadap Bible terkait dengan ciri dan indikasi sosok yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Cuma nanti ya kita akan memimpin barangkali Pak Antonius supaya bisa bersyahadat juga. Dan kalau ada yang tahu tentang ramuan herbal yang bisa menumbuhkan rambut untuk Pak Antonius, mungkin bisa di japri atau di live comment apa nama produknya supaya Pak Antonius ini gondrong ya. Karena dia ke depan saya lihat kalau semakin Bang Suma itu semakin ditakuti, disegani, atau Bang Suma itu semakin dikucilkan oleh teman-teman Kristen, biarlah Pak Antonius yang akan tampil. Ya, mudah-mudahan roh yang ada di dalam diri Bang Suma itu bisa pindah juga kepada tubuh Pak Antonius. Tapi jangan kebalikan, jangan justru Bang Suma nanti yang botak. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas candaannya. Ya nanti Pak Antonius disuruh bersyahadat katanya. Jadi tadi juga sempat saya risih ketika saya masuk. Saya kasihan, waduh, orang-orang ini adalah orang-orang yang ketakutan kepada Bang Suma. Kok tiba-tiba ada Bang Suma di tengah-tengah dia. Ya, saya tadinya takutnya itu si moderatornya itu langsung lari. Karena sang moderator ini besar mulut, tapi memang dia sangat-sangat ketakutan terhadap Bang Suma loh. Ternyata Bang Suma ya yang di tengah-tengah kita ini. Sehingga ya Pak Antonius harus mengambil alih. Pak Antonius itu kan dia adalah dosen di universitas ternama di Sulawesi Selatan ini, tapi dia jurusan bahasa daerah. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kebersamaannya selama ini. Ya, kiranya Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Kembali saya mengingatkan terhadap pengembangan masjid kita. Insya Allah semalam saya nggak jadi ke gunung ya karena hujan deras. Habis ini kita akan berangkat ke sana untuk mengambil gambar perkembangan pembangunan masjid kita, dan kita akan share supaya teman-teman paham bahwasanya sampai di sini perkembangan masjid per tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 November 2022. Nanti kita akan share posisi masjid kita seperti apa. Baik teman-teman sekalian, saya bersama Pak Antonius mengucapkan banyak terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Antonius, terima kasih Pak. Oke.